Halo, selamat siang menjelang sore. Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah hadir di acara webinar bersama dengan Medan Pustaka Mas. Hari ini kami sudah mendatangkan seorang pembicara yang nanti akan sharing mengenai bagaimana masa depan pendidikan dan urgensinya terkait dengan bahasa Inggris. Kira-kira sejauh mana nanti bahasa Inggris akan mempengaruhi proses pendidikan di Indonesia, khususnya dalam mempersiapkan anak-anak bangsa yang nanti akan berkompetisi tidak hanya di level lokal, tapi juga akan berkompetisi secara global. Nah, di sini tentunya membutuhkan banyak sekali strategi terkait sama standarisasi, terkait sama assessment, terkait sama teknis bagaimana kita mau mewujudkan suatu program pembelajaran yang berkesinambungan dari level terendah sampai level tertinggi. Apa yang harus kita lakukan sebagai pengambil atau yang membuat keputusan atau kebijakan di sekolah. Kira-kira hari ini kita akan banyak sharing mengenai tips atau kira-kira gambaran-gambaran apa yang bisa kita lakukan sebagai pengambil keputusan atau pembuat kebijakan untuk membuat suatu sistem yang nanti bisa berujung kepada suatu hasil yang terukur yang bisa memberikan dampak buat para siswa kita maupun sekolah itu sendiri. Oke, sebelum mungkin saya lanjut lebih jauh, sekali lagi saya mau menyapa semuanya. Selamat datang yang baru bergabung. Sekali lagi terima kasih sudah berhadir bersama-sama dengan kami dan boleh memberikan waktu untuk bisa join bersama-sama dengan kami. Harapan kami semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik semuanya, dan dalam keadaan berbahagia juga ya, karena sangat penting untuk selalu berbahagia di era yang penuh dengan tantangan ini. So, hari ini saya akan langsung saja sambil dari tim kami akan membantu meng-approve buat rekan-rekan kepala sekolah atau dari yayasan. Saya percaya hari ini hadir ada dari pihak yayasan, mungkin dari manajemen, dari kepala sekolah, atau dari PIC sekolah yang diberikan tanggung jawab untuk bisa hadir dalam sesi webinar siang hari ini. Pertama saya ingin memperkenalkan nama saya terlebih dahulu. Nama saya Derby, saya Business Development Manager dari PT Medan Pustaka Mas. Dan hari ini saya akan memandu acaranya dari awal sampai pada akhirnya nanti sebagai moderator, sekaligus juga akan menyampaikan materi di sesi yang kedua nanti. Dan biar Bapak Ibu juga dapat gambaran apa kegiatan yang akan kita lakukan pada siang sore hari ini. Kita akan mengawali dengan ucapan selamat datang yang telah saya sampaikan tadi. Sekali lagi atas nama Medan Pustaka Mas, kami mengucapkan selamat datang buat kita semua dan selamat berproses di dalam acara webinar yang telah kami rancang buat Bapak Ibu sekalian. Dan nanti di jam sekitar 13.36 waktu Indonesia Barat, kita akan masuk ke sesi 1 bersama-sama dengan Mr. Iswoyo. Sesi perkenalannya nanti aja ya Bapak Ibu. Kemudian nanti akan dilanjutkan di sesi berikutnya, sesi kedua bersama dengan saya. Kemudian akan masuk ke sesi ketiga lagi bersama Pak Iswoyo. Dan di akhir dari setiap 3 sesi yang telah kami rancangkan ini, akan ada sesi tanya jawab. Jadi kalau Bapak Ibu ada pengen menggali lebih banyak, silakan boleh bertanya langsung kepada kami, karena mungkin waktunya pada hari ini juga tidak banyak. Kalau misalnya ada pertanyaan yang tidak sempat tersampaikan, boleh silakan Bapak Ibu boleh typing di chat box, sehingga dari tim kami akan merangkum semua pertanyaan Bapak Ibu untuk nanti kami akan jawab secara langsung, baik itu kami melakukan kontak ke Bapak Ibu semua ataupun akan berkorespondensi melalui email ataupun media-media yang lain yang bisa kami pakai gitu ya. Nah, untuk kelancaran acara pada siang sore hari ini, kami sangat mengharapkan Bapak Ibu untuk memastikan bahwa pada saat sesi materi disampaikan, posisi mic itu dalam keadaan mute atau dinonaktifkan, tapi kami juga sangat mengharapkan untuk kamera video tetap selalu dinyalakan sepanjang sesi, biar kami bisa tetap melihat Bapak Ibu. Kemudian juga kalau misalnya ada pertanyaan yang pada saat sesi disampaikan atau materi disampaikan, boleh langsung typing, karena kami tidak membuka sesi pertanyaan pada saat sesi. Kemudian boleh silakan buat Bapak Ibu sekalian boleh mengubah ID masing-masing kita dengan nama dan kota dari mana Bapak Ibu berasal, biar buat kami lebih mudah memantau, karena kami punya tim yang tersebar di beberapa kota untuk melakukan follow up untuk memberikan informasi yang lebih detail terkait dengan pertanyaan. Kami akan lebih mudah untuk menjangkau Bapak Ibu sekalian. Jadi kami mohon maaf jika nanti ada suara yang terdengar, kami harus menonaktifkan mic dari Bapak Ibu sekalian. Oke, baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mungkin saya akan langsung masuk ke dalam sesi yang pertama, di mana kita akan mendengarkan pemaparan dari
pembicara kita pada siang sore hari ini. Aku kasih clue singkat aja. Panggilannya adalah Pak Is, ya. Di sini ada detailnya. Tapi mungkin biar Pak Is sendiri yang akan memperkenalkan diri kepada Bapak Ibu, jadi biar lebih keren lagi gitu. Untuk waktu dan kesempatan saya berikan kepada Bapak Is. Silakan. Terima kasih, Mas Derby. Baik, selamat siang Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Senang sekali hari ini berkesempatan ketemu kembali dengan sosok-sosok yang akan mengubah sekolahnya menjadi sekolah yang inspiratif untuk kejayaan pendidikan Indonesia. Kepada teman-teman dari Medan Pustaka Mas, Bu Melvi, Pak Derby, dan tim di belakang layar, tentu saya merasa terhormat, saya merasa berbahagia hari ini bisa berkesempatan hadir di tengah Bapak dan Ibu untuk 3 hal. Izinkan saya ingin bersama Bapak dan Ibu membahas bahwa kita dengan segala sinergi, berkolaborasi dengan tim internal maupun eksternal, kita akan bisa melalui masa pandemi ini dengan melakukan transformasi sekolah, sehingga harapan kita sekolah akan menjadi sekolah abad 21. Berikutnya Bapak dan Ibu sekalian, saya juga ingin memberikan keyakinan bahwa apa yang ada di internal, tim yang ada sekarang ini sebenarnya punya modal yang luar biasa untuk didorong menjadi agent of change, menjadi agen perubahan, sehingga bisa membawa sekolah menjadi sekolah yang luar biasa. Dan yang terakhir Bapak dan Ibu, saya juga ingin mendorong Bapak dan Ibu para leader di sekolah ini agar mengelola sekolahnya dengan cara-cara yang tidak biasa. Agar mengelola sekolahnya dengan cara-cara yang tidak biasa. Untuk itu, tadi sudah disampaikan oleh Pak Derby, beberapa peserta saya sudah sempat berinteraksi melalui Zoom maupun tatap muka, tapi izinkan memperkenalkan diri kembali Bapak dan Ibu sekalian. Nama saya Sdo Iswoyo, biasa dipanggil Pak Is, Bapak dan Ibu. Sekarang ini tinggal di Depok, kemudian sudah sering diberi kesempatan oleh Bu Melvi untuk berinteraksi dengan para leader dan Bapak dan Ibu guru. Sehari-hari berada di lembaga training dan konsultan pendidikan yang kira-kira sudah sejak 7 tahun yang lalu, kami selalu meyakinkan pada sekolah harus tidak boleh berhenti belajar. Tantangan sekolah luar biasa, maka kata kuncinya adalah beradaptasi. Diberi kesempatan juga Bapak dan Ibu untuk menjadi bagian dari tim pengembang nasional kurikulum 2013, tapi izinkan saya memperkenalkan yang nomor 2 dari bawah secara cepat saja. Sekarang ini mengelola 6 sekolah gratis dari TK sampai SMK Informatika. Syarat masuk ke sekolah kami gampang teman-teman. Yang penting berasal dari keluarga tidak mampu. Kenapa? Karena sekolah ini dibiayai dari dana masyarakat, maka kami harus memastikan sekolah menerima anak-anak yang membutuhkan. Sebagaimana keyakinan Bapak dan Ibu sekalian, maka sekolah yang hebat adalah sekolah yang mau menerima murid apapun kondisinya tanpa merengking kemampuan akademik, karena sesungguhnya itulah esensi pendidikan, dan oleh negara kemudian itu diadopsi menjadi sistem zonasi, di mana pada akhirnya semua sekolah wajib menerima anak-anak apapun selama bangkunya masih ada dan selama menyelesaikan jenjang pendidikan sebelumnya. Bapak dan Ibu diberi kesempatan juga untuk mengasuh satu pusat rehabilitasi putra-putri kita yang berkebutuhan khusus. Ada yang autis, ada yang cerebral palsy, ada yang Down syndrome. Anak saya di kantor sekarang ada 23 Bapak dan Ibu. Dan semuanya adalah saudara kami yang tidak mampu, yang oleh orang tuanya, anak-anak ini sudah dianggap tidak punya masa depan. Oleh lingkungannya, anak-anak ini sering mendapat stereotip yang negatif. Tapi kami meyakini Tuhan itu tidak pernah gagal dalam menciptakan hambanya. Ketika kita sabar saja, pasti kita akan ketemu dengan anak-anak yang hebat. Diberi kesempatan juga untuk mengasuh panti asuhan, Bapak dan Ibu. Anak saya toker-toker, Mas Derby. Anak saya seger-seger. Karena apa? Setiap malam Jumat, malam Sabtu, malam Minggu, pasti dapat kiriman McD dan Kentucky dari para donatur. Maka saya ajak teman-teman yang menemani anak-anak setiap hari dengan satu pertanyaan. Apakah ini cara yang tepat untuk mendidik anak-anak kita? Apakah ada jaminan anak-anak kita keluar dari panti asuhan kita, kehidupannya akan semudah ketika mereka di panti asuhan? Kata teman-teman, tidak ada jaminan Pak Is. Ayo teman-teman, kalau gitu, latih anak-anak makan dengan tahu tempe, tapi rasa syukurnya tidak boleh kalah kalau mereka makan dengan daging. Ketika ketemu anak-anak juga saya sampaikan Bapak dan Ibu, Pak Is tidak butuh anak yang manja, nak. Tapi Pak Is butuh anak yang mau diajak ibadah, Pak Is butuh anak yang mau diajak belajar, karena apa? Masa depan tidak akan dimiliki oleh anak-anak yang manja. Bapak dan Ibu diberi kesempatan juga untuk mengasuh pusat rehabilitasi ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Jadi kami punya mitra di Bogor, Bapak dan Ibu, namanya Pak Ruslan.
Pak Ruslan ini kalau ketemu orang, maaf, GILA di jalan, langsung dicharterkan mobil, dibawa ke rumahnya, dirawat dengan cinta kasih, dan banyak di antara mereka yang kemudian berhasil kembali pada kehidupan yang normal. Nah, Bapak dan Ibu, dari mana memperoleh dana untuk kegiatan sosial itu? Maka saya selalu bilang, Mas Derby, bukan tak kenal maka tak sayang, tapi tak kenal maka tak nyumbang. Mudah-mudahan setelah berkenalan nanti banyak sumbangan. Jadi kami punya unit usaha, Bapak dan Ibu, yaitu toko barbeku. Bukan toko daging panggang, tapi toko barang bekas berkualitas. Tempatnya ada di Ciputat, di Tangerang Selatan. Jadi kami punya mobil bak terbuka 2 di kantor, yang setiap hari keliling dari komplek ke komplek. Sebelumnya telepon dulu, adakah barang bekas yang boleh kami bawa pulang, sepatu, pakaian, majalah, koran, dan sebagainya, alat-alat rumah tangga yang tidak kepakai, maka itulah yang kami ambil, Bapak dan Ibu, dan selanjutnya kami bawa kembali di toko, kemudian dijual, dan itulah ayah dan bunda Bapak dan sekalian yang digunakan untuk menghidupi anak-anak. Salam kenal, saya sangat berbahagia hari ini ketemu dengan Bapak dan Ibu pimpinan sekolah. Bapak dan Ibu, Mas Derby, saya ingin mengawali dengan statement Mas Derby tadi. Ayo kita memilih bahagia. Bapak dan Ibu, sudahkah di antara kita tersenyum? Mas Derby, sudahkah di layar kaca terlihat para peserta yang tersenyum, Mas Derby? Saya melihat cuman ada orang-orang yang belum join yang belum tersenyum, Pak. Bahkan fotonya pun yang dipasang adalah yang tersenyum. Oke. Ya, ayo teman-teman, awali dengan senyum. Mudah-mudahan apapun kondisi yang kita hadapi, dengan rasa syukur dan senyum, mudah-mudahan semuanya akan berjalan dengan lancar. Baik, Bapak dan Ibu. Mohon berkenan, siapa yang hari ini siap berbagi informasi, siap berbagi inspirasi, dan siap belajar bersama-sama, ya, mohon di chatnya dituliskan angka 1, Bapak dan Ibu. Silakan bagi Bapak dan Ibu yang hari ini siap berbagi, siap berinspirasi, dan siap belajar bersama, mohon dituliskan di chatnya angka 1. Terima kasih Bapak dan Ibu, luar biasa. Ya. Oke. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Ya, terima kasih. Responnya luar biasa. Yang kedua Bapak dan Ibu, siapakah yang di dekatnya, kanan, kiri, depan, belakang meja kerjanya atau sedang di rumah, tersedia kertas dan alat tulis, boleh dituliskan angka 2. Yang di dekatnya tersedia alat tulis, Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian berkenan untuk menuliskan angka 2. Ya, terima kasih. Baik. Kalau begitu, mohon berkenan Bapak dan Ibu. Ya, saya skip saja gamenya. Saya ganti dengan yang ini. Mohon disalin Bapak dan Ibu bangun datar yang ada di layar kaca. Yang ada di monitor Bapak dan Ibu, silahkan disalin. Tugas Bapak dan Ibu adalah membagi bangun datar ini menjadi 4 bagian yang sama besar. Yang sudah selesai mengerjakan boleh menuliskan di chatnya angka 3. Waktunya 2 menit saja Bapak dan iya, mohon berkenan Bu Melisa mengerjakannya di kertas, ya, mengerjakannya di kertas. Ya, mohon berkenan mengerjakannya di kertas Bapak dan Ibu. Silahkan salin di kertas masing-masing. Kemudian bagilah menjadi 4 bagian yang sama besar. Jika Bapak dan Ibu sudah selesai mengerjakan, mohon di chatnya dituliskan angka 3. Bu Ripka, terima kasih. Pak Martinus, terima kasih. Bu Heni, terima kasih. Miss Ike, terima kasih. Mr. Kirwono, terima kasih. Pak Situmorang, terima kasih. Bu Yasinta, terima kasih. Baik, Bapak dan Ibu. Pak Is, saya melihat ada yang pertama kali menuliskan angka 3. Beliau adalah Andes Yohanes, Pak. Oh, siap. Berarti nanti sepertinya akan mendapat sesuatu yang menarik dari teman-teman dan pustaka Mas, ya, Mas Derby, ya? Yes. Di akhir akan kita umumkan. Baik. Bapak dan Ibu, siapa yang jawabannya adalah seperti anak panah yang saya jalankan ini? Dari sini, ditarik ke sini. Kemudian ditarik dari ujung ke kanan bawah. Kemudian dari titik ini ditarik ke ujung kanan atas. Jadi posisinya semacam ini. Yang jawabannya sama persis dengan saya, Bapak dan Ibu boleh menuliskan angka 4. Terima kasih, sudah ada 6 orang yang jawabannya sama dengan saya, Mas Derby. Baik.
Baik Bapak dan Ibu. Pertanyaannya adalah, dengan membagi seperti yang saya lakukan tadi, apakah itu sama besar? Apakah itu sama bentuknya Bapak dan Ibu? Sama bentuk. Apakah sama bentuknya? Tidak, Pak. Tidak. Sama besar Bapak dan Ibu? Tidak, Pak. Maka Tidak izinkan juga. siang hari ini saya ingin mendorong Bapak dan Ibu untuk berpikir mengelola sekolahnya dengan cara-cara yang tidak biasa. Bapak dan Ibu, saya ingin kasih clue yang pertama. Ini semua besar katanya tadi kan? Ya, saya ingin kasih clue yang pertama Bapak dan Ibu. Silahkan Bapak dan Ibu. Siapa yang punya usul, garis keduanya ditarik kemanakah? Ke atas, ke bawah, ke samping kiri. Silahkan dituliskan di chat. Ya, jawaban Bapak dan Ibu semacam ini barangkali. Yuk, saya kasih clue yang pertama. Silahkan Bapak dan Ibu. Siapa yang punya usul, garis pertama, kedua ditarik ke atas, ke bawah, atau ke kiri. Silahkan dituliskan di chat. Begini Pak, begini. Ke kiri, langsung ke kiri Bapak dan Ibu. Mas Derby, saya ingin mengambil jawaban teman-teman ke bawah. Terima kasih Bu Yati. Ya. Ini ada yang ke bawah, ada yang baik Mas Derby, terima kiri. kasih. Berikutnya Bapak dan Ibu, ke kanan, ke kiri, ke bawah? Ke kanan. Ke kanan, terima kasih. Berikutnya? Ke atas. Terima kasih Bapak dan Ibu. Dua garis berikutnya harusnya ketemu. Di manakah dua garis itu kita akan letakkan? Di tengah. Di tengah. Di tengah. Terima kasih Bapak dan Ibu. Nah, Sip. Maka Bapak dan Ibu, kunci bagi kita semua para leader sekolah adalah membawa sekolah ini dengan pola pikir yang tidak biasa. Kalau pola pikir kita biasa, pasti akan diikuti oleh orang lain. Maka pesan pertama adalah, inspirasi pertama adalah, ayo Bapak dan Ibu, sekali lagi berusaha untuk membawa sekolah kita ini ke arah yang tidak biasa. Bapak dan Ibu, saya sebenarnya ingin bermain dengan Mentimeter, tapi waktu kita, cukup Bapak dan Ibu, cukup. Mohon izin Mas Derby. Bapak dan Ibu, mohon berkenan ketik menti.com tanpa keluar dari Zoom-nya. Bapak dan Ibu buka browsernya, kemudian ketik menti.com. Setelahnya, ayah dan bunda boleh memasukkan kode passwordnya 61075732. Setelah terisi, Bapak dan Ibu silahkan submit. Sekali lagi, mohon berkenan membuka www.menti.com, masukkan kodenya 61075732. Setelah itu, Bapak dan Ibu submit. Kemudian Bapak dan Ibu akan dihadapkan pada 3 isihan, yaitu mohon menuliskan 3 tantangan yang dihadapi oleh Bapak dan Ibu dalam pengelolaan sekolah. Setelahnya mohon berkenan untuk disubmit. Ya, Bapak dan Ibu silahkan. Buka menti.com Bapak dan Ibu. Kemudian Bapak dan Ibu silahkan dibuka menti.com. Setelah itu kode aksesnya dimasukkan. Kodenya Pak, kodenya tadi berapa Ya. Pak? Lupa Pak. Sebentar Pak, mohon izin saya bukakan kembali ya Bapak. Ya Pak, tolong Pak. Ya, inilah hasil Bapak dan Ibu sekalian. Tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan sekolah. Oh, Pak Is. Antara finansial dan faktor guru kejar-kejaran Pak Is. Ya,
Kodenya 61075732 Bapak. Ya. Bu Melvi, Mas Dervi, ternyata kejar-kejaran ini antara SDM guru, keuangan, kondisi siswa, ya, skill teknologi guru, disiplin siswa, SDM. Bapak dan Ibu, kata atau frase yang tertulis lebih besar, yang berada di tengah, itu biasanya dipilih oleh banyak responden. Hari ini sudah ada 25 peserta yang masuk untuk memberikan responnya. Ya, oke. Nah, Bapak dan Ibu, kalau kita ambil 3 besar, teman-teman, ternyata tantangan yang utama, Bapak dan Ibu yang saya hormati, guru, berarti di dalamnya SDM, kemudian juga ada persoalan keuangan dan finansial, ya. Kemudian juga, ya, ada persoalan tentang kompetensi siswa, saya kira, ya. Baik. Bapak dan Ibu, guru dan SDM jadi satu, finansial. Ya, saya kira kalau kita ambil, Bapak dan Ibu sekalian, posisi paling tinggi adalah tentang kualitas SDM kita. Dan saya senang karena dengan identifikasi ini, setidaknya kita sudah punya bahan untuk bagaimana kita mengelola SDM kita selanjutnya. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah berpartisipasi. Ya, Bapak dan Ibu, hari ini kita menghadapi tantangan tentang COVID-19. Berikutnya Bapak dan Ibu, riset terakhir kira-kira ini dirilis 4 bulan yang lalu mengatakan bahwa pada situasi saat ini 50% dari keterampilan kita sebagai profesional, termasuk di dalamnya sebagai guru, barangkali membutuhkan tambahan 50%. Dengan kata lain, bisa jadi keterampilan lama kita yang 50% itu sudah kurang relevan untuk menghadapi tantangan ke depan. Nah, Bapak dan Ibu, ini sejalan dengan tantangan yang Bapak dan Ibu hadapi ketika mengatakan tantangan utama adalah di kompetensi guru, Pak Is. Nah, Bapak dan Ibu, riset ini juga mengatakan ada keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan untuk survive di tahun 2025 dan seterusnya, yaitu kemampuan analitis dan inovasi, pembelajar aktif, kemampuan menyelesaikan masalah, berpikir kritis dan analitis, kreativitas, memiliki inisiatif, kemampuan leadership, dan sekaligus memberikan pengaruh sosial. Kemudian using teknologi, Bapak dan Ibu sekalian, termasuk juga ketahanan terhadap stres yang tadi oleh Mas Dervi disampaikan, maka kata kuncinya adalah kebahagiaan. Dan kemampuan Bapak dan Ibu untuk memberikan problem solving dan ide-ide yang tidak biasa. Ini Bapak dan Ibu yang merupakan pengembangan dari apa yang oleh teman-teman Medan Pustaka Mas sering tekankan pada kita pentingnya 21st century skill. Nah, ini kira-kira pengembangan lebih lanjut. Mohon berkenan menuliskan di chat Bapak dan Ibu. Ya. Situasi semacam ini pasti harus kita kelola. Kata kuncinya adalah transformasi, dan untuk itu mohon dituliskan di chat. Bayangan Bapak dan Ibu tentang sekolah masa depan. Silakan Bapak dan Ibu, mohon menuliskan di chat tantangan pendidikan atau bayangan Bapak dan Ibu tentang sekolah masa depan itu seperti apa. Sekolah digital, Pak Is, sekolah berbasis teknologi, sekolah digital, sekolah karakter. Oke. Iya, menekankan pada teknologi iman dan takwa, digital learning, berbasis teknologi. Terima kasih Bapak dan Ibu. Terima kasih. Nah, teman-teman, oke. Saya senang dengan apa yang sudah diuraikan tadi, tapi mari Bapak dan Ibu kita bahas bersama-sama, ya. Kita hari ini menghadapi reformasi pendidikan di negara kita. Ada Merdeka Belajar, ada guru penggerak, organisasi penggerak, ada modul literasi dan numerasi. September atau Oktober nanti kemungkinan akan ada asesmen nasional. Kemudian yang baru adalah sekolah penggerak. Ujung dari semua reformasi ini, Bapak dan Ibu, kata kuncinya adalah inovasi yang tidak pernah berhenti. Inovasi yang tidak pernah berhenti. Bapak dan Ibu,
bagaimana transformasi itu harus kita lakukan? Maka mohon izin, mari kita bayangkan teman-teman, sekolah masa depan itu akan seperti apa, dan setelah itu bagaimana langkah transformasinya. Mas Dervi, mohon izin mohon izin waktu kurang lebih nanti saya akan mengakhiri di 14.05 ya, sebelum menginjak ke materi Mas Dervi dan nanti bersambung lagi. Bapak dan Ibu, awalilah dengan nomor 1, kepemimpinan dan kebijakan. Mari Bapak dan Ibu, kita dorong tim kita untuk menyadari bahwa sekolah di masa pandemi pasti akan jauh berbeda dengan sekolah pasca pandemi. Sekolah pasca pandemi pasti akan jauh berbeda daripada sekolah masa pandemi. Jadi mohon berkenan, hari ini kita tidak boleh membayangkan sekolah akan seperti kembali sebelum masa pandemi. Inilah teman-teman yang disebut dengan new normal. Normal tapi tidak sama dengan normal sebelumnya. Istilah ini karena sering disalahpahami, kemudian diganti dengan adaptasi kebiasaan baru. Ya, maka penyamaan ini penting, meyakinkan pada tim guru kita bahwa sekolah harus berbeda, layanan kita harus berbeda, program-program kita harus berbeda, dan ketika itu kita kaitkan dengan tantangan pendidikan sekarang, maka izinkan Bapak dan Ibu, sekiranya Bapak dan Ibu berkenan, kita ingin mendorong, ayo setelah ini, identifikasi lagi visi misi bersama pimpinan yayasan, dan kalaulah boleh menyampaikan saran, ada 3 poin penting yang kemudian kita harus insertkan Bapak dan Ibu, di samping aspek penting lain yang sudah ada. Saya memahami betul aspek nomor 1 dari visi misi kita adalah karakter anak-anak, akhlaknya anak-anak, budi pekertinya anak-anak, dan itu tidak boleh ditawar-tawar. Kemudian ayo teman-teman, tolong diidentifikasi bersama tim, apakah visi misi kita ini masih relevan dengan kebutuhan di masa yang akan datang. Maka saya menyarankan untuk menambahkan tentang pentingnya terminologi tentang 21st century skill, pentingnya tentang keterampilan berbahasa, pentingnya keterampilan digital. Kenapa demikian Bapak dan Ibu? Yang atas itu, 21st century skill itu terus dibahas oleh para ahli, dan yang kedua itu teman-teman, alat untuk mencapainya. Hari ini kita dihadapkan pada pilihan untuk belajar mandiri. Kita mau belajar apa saja bisa. Tapi kadang-kadang Bapak, termasuk saya di dalamnya, kemampuan bahasa Inggris kita ini sangat terbatas, sehingga ketika berhadapan dengan literasi yang terkait dengan bahasa Inggris, maka itu juga akan menjadi kendala, dan kita berharap itu tidak terulang lagi pada putra-putri kita tercinta. Ini langkah pertama Bapak dan Ibu. Penyamaan paradigma, lakukan reorientasi, dan yang kedua Bapak dan Ibu, mohon berkenan Bapak dan Ibu, Pak Derby, saya membayangkan di sini ada sebuah sekolah yang muridnya 1.500 dalam satu komplek. Ketika hari Senin mereka pakai pakaian putih-putih sebelum pandemi, dan anak-anak berbaris rapi, ketika ada orang masuk ke tengah lapangan itu, siapakah di antara anak-anak itu yang akan mudah dilihat oleh tamu yang masuk ke lapangan? Ketika pertanyaan ini saya sampaikan pada Bapak dan Ibu, jawabannya macam-macam. Yang paling tinggi Pak Is, yang paling gemuk Pak Is, ya, yang paling tidak tertib Pak Is. Tapi yakinlah Bapak dan Ibu, kalau saya minta seorang anak, saya sampaikan, nak, besok hari Senin, kau tidak usah pakai baju putih-putih, pakailah kau baju batik, apakah akan kelihatan? Betul, itulah diferensiasi, itulah beda. Maka Bapak dan Ibu sekalian, ayo dorong sekolah kita mencari perbedaan, karena apa? Di kabupaten kita banyak sekolah. Di kecamatan kita banyak sekolah. Kalau sekolah kita tidak ada bedanya dengan orang lain, maka jangan harap sekolah kita akan dilihat oleh orang lain. Suatu saat ketika ketemu para leader Bapak dan Ibu sekalian, saya sampaikan di forum tatap muka, Bapak dan Ibu, saya tidak kebetulan, mohon maaf, yang datang ini sekolah-sekolah dari keluarga kami yang secara finansial tidak cukup mampu. Sekolah-sekolah di pinggiran kota dan sebagainya. Saya sampaikan pada beliau, Bapak, saya tidak akan keluar dari ruangan ini kalau Bapak dan Ibu tidak bisa menemukan apa bedanya sekolah kita dengan sekolah yang lain. Pak Is masih belum ketemu, Pak Is. Kenapa Ibu? SDM kita masih sangat terbatas. Baik. Bapak, saya belum ketemu. Kenapa Bu? Fasilitas kita terbatas. Baik. Pak Is, saya juga belum ketemu. Kenapa Pak? Gaji kita kecil. Maaf, tolong ditahan itu tadi. Apa statementnya? Gaji kita kecil. Saya bilang, mohon maaf Bapak, sejak kapan gaji kita besar? Malah beliau makin bingung Bapak dan Ibu. Saya meyakinin betul, Bapak dan Ibu mengabdikan diri di sekolah bukan karena persoalan gaji, tapi karena ingin memperoleh eksistensi dalam kehidupan ini, berkontribusi pada agama, berkontribusi pada masyarakat dan bangsa. Jadi saya meyakinin betul, kalau Bapak dan Ibu menggunakan alasan gaji kayaknya tidak masuk itu Bapak dan Ibu.
Maka kemudian saya memberikan waktu dan kemudian ada satu ibu yang angkat tangan. Saya sudah ketemu Pak Is. Apa itu, Bu? Seragamnya anak-anak. Oh, diapakan seragamnya anak-anak? Besok saya mau tambah satu setel lagi Pak Is, yang desainnya seperti reporter Trans TV. Sehingga kalau anak-anak jalan itu orang akan terkagum-kagum karena seragamnya keren dan rapi seperti pramugari dan reporter. Jadi Bapak dan Ibu, untuk mencari diferensiasi bukan persoalan bisa atau tidak bisa, tapi persoalan mau apa tidak mau. Dan saya yakin teman-teman saya yang ada di Zoom ini akan terus setelah ini menggerakkan timnya untuk mencari apa bedanya sekolah kita dengan sekolah yang lain. Berikutnya Bapak dan Ibu, tuangkanlah dalam rencana strategis, program yang terukur, bangun networking, lakukan pembelajaran, pelatihan yang terus-menerus, kerjasama dengan Medan Pustaka, banyak akses yang bisa kita penuhi, dan ini bagian dari rebranding atau meningkatkan eksistensi sekolah kita. Bapak dan Ibu yang saya hormati, framework berikutnya adalah gunakan 8 nasional standar pendidikan. Ya, gunakan 8, ya. Tentu standar ini sedang dikaji dan kemungkinan mungkin akan disederhanakan, tapi menurut hemat saya ini menjadi tools yang luar biasa untuk melakukan transformasi sekolah. Mari kita awali dari yang pertama Bapak dan Ibu, SKL. Ya, Bapak dan Ibu, dari 8 nasional standar pendidikan itu yang paling ujung itu adalah SKL. Maka para ahli manajemen mengatakan kalau mau melakukan transformasi di end of mind, berpikirlah dari belakang. Berpikir dari belakang itu berarti kita harus menelaah lebih tajam tentang SKL kita, yang selanjutnya SKL itu akan mempengaruhi standar-standar yang lain. Jangan mengutak-ngatik standar apapun Bapak dan Ibu sebelum Bapak dan Ibu clear, sebelum Bapak dan Ibu mantap dengan SKL-nya. Karena ini kita akan mencapai tujuan paling esensi dari pendidikan kita, yaitu apa? Profile, student profile. Profilnya anak-anak. Maka mohon izin untuk menyarankan, tambahkanlah Bapak dan Ibu di target lulusan putra-putri kita itu keterampilan abad 21, keterampilan berbahasa, dan keterampilan digital. Redaksionalnya terserah pada Bapak dan Ibu, tapi kalau boleh menyarankan, inilah esensi-esensi yang sangat diperlukan dalam transformasi sekolah pada saat ini. Negara memberikan ruang yang terbuka, Mas Derby, Bu Melvi, Bapak dan Ibu sekalian, untuk kita mendesain isi. Jadi setelah SKL kita tentukan, maka mari kita lari ke isinya. Isinya Bapak dan Ibu boleh memilih, mau K13 murni boleh, mau menggunakan kondisi darurat boleh. Berikutnya, mau menyediakan kurikulum mandiri yang betul-betul didesain sesuai dengan kekasan sekolah, diberi ruang Bapak dan Ibu. Inilah saatnya Bapak dan Ibu, kurikulum sudah tidak lagi milik negara, tapi kurikulum adalah milik sekolah. Kurikulum adalah milik guru-guru, putuskan kurikulum, dan ketika kita bicara pada standar isi, maka mohon izin Bapak dan Ibu, pada situasi saat ini, pilihlah materi-materi yang paling esensial. Pilihlah materi-materi yang paling esensial, ya, kuatkan dengan multiliterasi, yang sekarang negara meminta, literasi membaca, numerasi, dan sains, tambahkan Bapak dan Ibu, materi pelajaran bahasa Inggris yang keren. Materi pelajaran bahasa Inggris yang keren karena ini alat, ini tool yang paling esensial untuk anak-anak bisa belajar mandiri di sela hari ini anak-anak harus belajar dengan open learning. Belajar yang terbuka dari segala macam sumber, dan ketika sumber itu berbahasa Inggris, anak-anak sudah memiliki kesiapan. Berikutnya teman-teman, literasi digital menjadi salah satu pilihan juga. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, kalau kita lihat, kalau isi sudah kita lakukan, maka sebelum saya sampaikan ke Mas Derby untuk sesi kedua, maka mari kita lari ke standar berikutnya, yaitu standar proses. Saat ini Bapak dan Ibu, kita akan sepenuhnya online. Entah kapan kita sudah mulai ada kombinasi dengan tatap muka, yang itu kemudian kita sebut dengan blended learning. Maka mohon izin, gerakkanlah tim, gerakkanlah guru-guru untuk mempelajari lebih jauh, lebih dalam apa itu blended learning. Dan kesempatan Bu Melvi, barangkali materi ini bisa kita angkat untuk kita kaji bersama-sama dengan dari Medan. Berikutnya Bapak dan Ibu, dalam online learning kita mengenal sinkron dan asinkron. Ya, hari ini kita sinkron tatap maya, waktunya sama, saya bisa berhadapan online dengan Bapak dan Ibu, tapi tempatnya berbeda. Ketika anak-anak kemudian mengerjakan tugas, katakanlah di platform yang kita miliki, di LMS yang kita miliki, anak-anak mensubmit tugasnya, itulah asinkron. Jadi Bapak dan Ibu, mohon izin juga, online learning tidak boleh 100% online, dan online learning itu fokusnya bukan pada online-nya, tapi fokusnya pada learning-nya. Sekali lagi, online learning fokusnya bukan pada online-nya, tapi pada learning-nya. Dengan demikian, ketika menarik itu sebagai sebuah learning, maka kaca kunci berikutnya adalah interaksi dan aktivitas.
Maka pastikan apapun bentuk online learning kita, anak-anak bisa terlibat aktif, berinteraksi, dan ada aktivitas yang dilakukan. Bapak dan Ibu, yang berikutnya, ini juga yang tadi saya sampaikan tentang model-model blended learning ya teman-teman. Semakin ke kanan, mohon maaf yang ketiga harusnya keempat, semakin ke kanan itu semakin online. Ada yang online-nya fleksibel tergantung kebutuhan, tatap mukanya fleksibel tentu ketika sudah diizinkan oleh pemerintah. Ya, blended learning mohon izin untuk dikaji lebih jauh. Bapak dan Ibu, hari ini ketika online learning maka kita memerlukan dukungan learning management system. Carilah teknologi Bapak dan Ibu yang betul-betul sesuai dengan kebutuhan kita. Kalaulah boleh memberikan beberapa catatan Bapak dan Ibu, maka mohon izin LMS yang Bapak dan Ibu pilih, platform yang Bapak dan Ibu pilih memastikan ada interaksi dengan anak-anak sehingga efektivitas belajarnya tinggi. Dan yang kedua, kalau bisa jangan ngambil yang free Bapak dan Ibu, karena fiturnya terbatas dan kadang-kadang itu tidak menaikkan branding kita. Karena apa? Semua orang menggunakan itu. Maka carilah LMS yang tidak free. Idealnya Bapak dan Ibu, learning management system itu kemudian bisa mengakomodasi kebutuhan pembelajaran, bagaimana cara menilai, plus satu lagi administrasi sekolah. Meskipun kadang-kadang ini terpisah. Dua dalam satu saya kira memadai. Kemudian memastikan keamanan bagi anak-anak, dan yang terakhir LMS yang Bapak dan Ibu pilih nantinya itu bisa meningkatkan branding sekolah kita, meningkatkan image sekolah kita, ya, meningkatkan image sekolah kita. Dua slide yang terakhir, Bapak dan Ibu, ini saya selalu menyampaikan pada kawan-kawan, online learning itu fokusnya pada learning, bukan pada online. Maka Bapak dan Ibu, sentuhan emosi kita pada peserta didik, menanyakan kabar setiap hari, memberikan personal feedback, memberikan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan adalah ujung yang paling esensi dari online learning. Kecanggihan teknologi penting, tapi jauh lebih penting adalah sentuhan psikologi, sentuhan psikososial guru-guru pada peserta didik. Bapak dan Ibu, ya saya skip saja ini Mas Andri. Nah, berikutnya teman-teman, dalam kegiatan pembelajaran, pastikan ada penerapan 21st century skill. Dalam proses pembelajaran. Kita sudah mengenal yang di sebelah kiri yang kita umum dengar Bapak dan Ibu, forces, creativity, critical thinking, collaboration, dan communication. Ketika kreativitas, ayo Bapak dan Ibu, banyak karya untuk anak-anak. Ketika critical thinking, latih dengan berpikir tingkat tinggi. Latih dengan pertanyaan-pertanyaan yang mendorong anak-anak menganalisa, bukan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan fakta. Ketika kolaborasi tentu membutuhkan strategi yang lebih berbeda karena anak-anak online, tapi tidak ada salahnya kerja kelompok tetap harus kita lakukan. Ketika komunikasi, saya ingin kembali memberikan stabilo, pentingnya penguasaan bahasa, pentingnya kesantunan dalam berbahasa, pentingnya menguasai bahasa tertentu, ini menjadi hal yang sangat penting. Dan Pak Menteri Muhadjir Effendi sebelum berpindah menjadi Menko, beliau menambahkan 1C berikutnya itu confident, rasa percaya diri. Maka saya senang sekali Bapak dan Ibu kalau boleh ingin menambah ide, sebulan sekali bikinlah talent show dengan virtual, ya. Sekolah mencari bakat, lomba-lomba virtual yang menjadi puncak kegiatan di mana anak-anak akan menunggu menampilkan apa yang menjadi bakat dan minatnya. Yang mau presentasi boleh, yang mau pidato hayo, yang mau nyanyi silahkan, yang mau main gitar silahkan, yang mau stand up comedy silahkan. Lakukanlah itu di setiap kelas, maka itu akan menjadi kegiatan yang sangat menarik di era pandemi ini, sekaligus melatih confidence. Berikutnya Mas Menteri menambahkan 2C yaitu compassionate. Teman-teman, rasa kasih sayang, cinta kasih, welas asih, compassionate. Dan berikutnya adalah computational thinking. Bukan kecanggihan menggunakan laptop, tapi melatih anak-anak berpikir sebagaimana programmer komputer, berpikir bahkan data, fakta, dianalisa, dikelompokkan, dikodifikasi, dan akhirnya menjadi cara untuk menyelesaikan masalah. Maka ketika saya kemudian sering ditanya, Pak Is, bagaimana 21st century skill itu bisa kita terapkan? Maka mohon izin Bapak dan Ibu, inilah pendekatan-pendekatan yang familiar, project-based learning, ayo, ya, pendekatan science, teknologi, engineering, dan maths, ya, ini ahlinya teman-teman di Medan Pustaka. Bapak dan Ibu, higher order thinking skill, ini juga menjadi bagian dan isu yang menarik untuk terus kita bahas. Teman-teman di Medan Pustaka Mas memiliki tool yang sangat keren untuk kita gunakan dalam mengembangkan ini di sekolah. Dan yang terakhir, sebelum saya serahkan ke Mas Derby adalah mohon izin Bapak dan Ibu, sekali lagi saya ingin menggarisbawahi bahwa dalam proses pembelajaran, dalam isi kurikulum, maka kuatkanlah bahasa Inggris, dan kalau saya boleh menyarankan, ambillah standar yang sangat tinggi. Karena apa?
karena standar itulah yang akan digunakan anak-anak untuk berkesinambungan di manapun mereka berada. Kemudian tentu teman-teman ada ukuran yang jelas, ada sistematis yang bisa menguatkan itu. Kalaulah waktu ini boleh ditarik Bapak dan Ibu, rasanya saya ingin kembali sekolah di SD dan sejak SD belajar bahasa Inggris. Ya, karena saya merasa kemampuan bahasa Inggrisnya perlu terus diasah, karena hari ini saya berhadapan dengan literasi-literasi berbahasa Inggris yang tentu butuh waktu lebih lama. Saya berharap ini tidak terjadi pada anak-anak kita, dan karena itulah maka sekolah melakukan transformasi. Salah satunya memberikan kurikulum dan proses bagaimana bahasa Inggris itu bisa dikuatkan. Berikutnya Bapak dan Ibu, pelajaran IT sebagai bagian dari digital transformasi, ayolah Bapak dan Ibu, tarik materi itu lebih tinggi. Ajarkan anak-anak Canva, ajarkan anak-anak animasi, ajarkan anak-anak komik digital, ajarkan anak-anak mendesain video. Dan di kegiatan ekstrakurikuler, ayo Bapak dan Ibu, klub bahasa Inggris dihidupkan, riset, robotik, coding, animasi, desain grafis, dan yang tidak kalah penting, public speaking sebagai bagian dari keterampilan yang esensi agar anak-anak bisa menyampaikan idenya dengan sistematis. Terima kasih Mas Derby untuk sesi pertama. Saya kembalikan ke Mas Derby. Baik, terima kasih banyak Pak Is. Wow, wah Bapak Ibu, tadi kita barusan disampaikan satu pemaparan yang sangat padat sebenarnya isinya, tapi kalau kita mau ngambil beberapa kesimpulan, kita harus benar-benar kreatif, inovatif di masa yang penuh dengan tantangan ini, dan ketika kita sebagai pengambil kebijakan, tentunya kita juga harus memikirkan apa diferensiasi kita dibandingkan dengan lingkungan kita, dimanapun sekolah kita berada. Apa yang akan kita tawarkan buat anak-anak kita terkait dengan mempersiapkan mereka untuk menghadapi situasi yang tadi digambarkan dengan sangat jelas sama Pak Kris ya. Pak Is, bagaimana nanti berbagai hal ini akan menjadi penting di masa depan, kaitannya dengan situasi-situasi dengan kita harus menggunakan teknologi, dengan harus terukur, dengan yang benar-benar bisa memberikan manfaat ke siswa, menggunakan teknologi yang sangat ramah terhadap anak-anak, memilih konten-konten pembelajaran dan topik apa, kurikulum seperti apa yang akan kita develop untuk memperkuat. Nah, terkait dengan hal itu, mungkin saya akan masuk ke salah satu topik yang mungkin bisa menjadi angle buat Bapak Ibu ketika mau mengembangkan sekolah yang punya standar. Saya mau mengawali dengan mengambil salah satu topik yang dibahas Pak Is tadi, bahwa SKL, kita mulai end of mind. Jadi starting from end of mind. Jadi mulai dari belakang. Kadang kita berpikir, Mas ingat nggak Bapak Ibu, ketika kita develop program bahasa Inggris di sekolah, apa yang kita rencanakan? Goals-nya seperti apa? Terus kalau kita sudah tahu goals-nya, apa yang harus kita siapkan? Betul ya? Tapi begitu kita lagi menjalankan ini, kita bingung. Standar yang saya pakai sudah bisa mensupport goals yang mau saya capai nggak? Katakanlah kita ambil contoh seperti ini Bapak Ibu. Misalnya ini adalah goals kita. Kita mau anak-anak kita begitu lulus nanti, mereka sudah bisa mencapai nilai yang baik di IELTS, TOEFL, TOEIC. Karena apa? Karena model international exam inilah yang akan menentukan kualitas kemampuan berbahasa mereka suatu saat nanti. Kenapa saya bilang suatu saat nanti? Karena ini bukan perkara anak SMA atau guru-guru di SMA, bukan perkara anak SMP atau guru-guru di SMP, tapi ini juga adalah hal yang harus kita siapkan sedini mungkin. Dari TK, SD, ke SMP, ke SMA, baru lulus mereka ikut ngambil tes seperti ini dan mereka berhasil. Tadi Pak Is bilang, kalau boleh saya balik ke SMP, saya memahami banget maksudnya Pak Is, karena gini, SD belajar bahasa Inggris, SMP belajar bahasa Inggris, SMA belajar bahasa Inggris, lulus kursus bahasa Inggris Bapak Ibu. Dan kalau itu terjadi, bayangkan nilai investasi orang tua dan anak kita. Jadi di sekolah ngapain aja? Biasa pertanyaan orang tua seperti itu. Kenapa hal itu terjadi? Karena kita tidak punya standar. Standar yang dipakai di ujung adalah IELTS, TOEFL, TOEIC berbasis CFR. Sementara program yang kita jalankan di sekolah, nah udah masing-masing deh tuh. Di daerah ini punya standar sendiri, di sekolah ini punya standar sendiri. Ada yang pakai buku resources internasional, ada yang lokal. Macam-macam standar kita punya. Akhirnya kita nggak tahu goals yang mau kita capai apa. Misalnya seperti ini, kira-kira di sekolah itu akan proses flow-nya seperti ini kan Bapak Ibu. Mereka akan ada siswa baru, mereka akan menempuh pembelajaran selama 2 semester, nanti mereka akan pakai resources atau courseware apapun pada saat masa mereka belajar di 2 semester ini, baru nanti ada assessment. Pertanyaan saya adalah, kalau bahasa Inggris, aktivitas semua tahapan ini menggunakan standar apa? Apakah standar yang kita pakai sudah bisa support untuk bisa bikin mereka berhasil di ujung? Atau yang penting kita cuma ada bahasa Inggris saja? Siang hari ini saya mau sharing tentang standar. Standar apa sih yang berlaku global?
Apakah standar itu yang kita kenal cuman Cambridge, atau Pearson, atau Oxford, atau apapun? Nah, yang barusan saya sebutkan tadi itu bukan standar, Bapak Ibu, tapi itu adalah perusahaan dengan produk-produknya. Nah, standar apa yang berlaku sebenarnya? Bahkan perusahaan-perusahaan itu mengacu ke satu standar yang akan saya sharingkan hari ini adalah standar yang dipakai oleh semua publishers internasional ketika mereka merilis resources untuk solving beberapa hal ini. Bagaimana bisa deliver pembelajaran bahasa Inggris yang efektif? Ada 3 pertanyaan yang harus kita jawab sebenarnya. Yang pertama, kalau kita berbicara mau mencapai level IELTS, TOEFL, TOEIC, ataupun Inggris yang bagus di ujung, yang pertama harus kita tanya dulu adalah di mana titik input kita saat ini. Anak-anak kita dan guru-guru kita secara sumber daya ada di level mananya bahasa Inggris yang berlaku internasional. Karena standar yang mau kita kejar, standar internasional IELTS, TOEFL, TOEIC, berarti harus cari tahu dulu titik kita mulai di mana. Karena ini akan menentukan berapa lama waktu yang akan kita tempuh untuk mencapai titik itu dengan jam belajar yang mau kita atur per minggunya berapa lama di sekolah. Kedua, courseware atau resources apa yang harus kita pakai. 3, guru seperti apa yang harus kita kembangkan. Training apa yang harus kita berikan ke guru. Di MPM kami sangat concern dengan 3 hal ini. Kita akan cari tahu di mana level anak kita mulai, kemudian kita akan persiapkan guru untuk bisa melakukan kita develop mereka untuk bisa menggunakan resources yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan anak untuk mencapai titik ujung tadi. Kemudian kita ukur progresnya secara berkelanjutan, mulai dari SMP, SMA sampai mereka lulus. Nah, jadi kira-kira dari 3 pertanyaan ini, kita juga harus mengetahui kalau kayak gitu, ada nggak sih tools dan standar yang memang bisa kita gunakan untuk make sure kita menuju ke standar internasional, walaupun saya bukan sekolah internasional. Tapi saya tetap mau mencapai tujuan yang maksimal. Oke, saya mau kasih gambaran dulu Bapak Ibu. Dalam waktu dekat ini, atau bahkan ada beberapa, sudah didatangin oleh berbagai publishers ini. Betul ya? Mungkin sudah tidak asing lagi ya. Ada Pearson, Cambridge, ada Hodder, Oxford, HarperCollins, ada Macmillan, Richmond, National Geographic, semuanya datang dengan berbagai resources yang ditawarkan. Bahkan ada yang nawarinnya sampai ke kurikulum mungkin. Ada yang nawarinnya kurikulum Cambridge, ada yang nawarinnya kurikulum IB, dan lain-lain sebagainya. Semua ini adalah international publishers dengan segala produknya. Kalau kita balik ke standar, pertanyaan besarnya adalah, apakah resources ini sudah sesuai dengan standar yang saya inginkan? Which is tadi itu, pengen mencapai level bahasa Inggris yang bisa dipertanggungjawabkan secara internasional atau global. Katakanlah kita ambil IELTS, TOEFL, TOEIC deh misalnya, di ujung. Atau kalau yang sekolah Cambridge, mau ngambil Cambridge International Exam. Apakah buku-buku ini udah support? Nah, yang saya mau sharingkan hari ini adalah, berapa banyak di antara kita yang tahu standar yang mengatur bahasa Inggris di dunia? Ada yang familiar nggak dengan istilah CEFR? Saya rasa banyak dari kita sudah pernah mendengar ini, tapi banyak dari kita juga yang mungkin tidak tahu apa artinya dan bagaimana memanfaatkan standar ini di dalam kegiatan belajar mengajar khususnya untuk develop program bahasa Inggris. Nah, hari ini saya mau coba kasih gambaran ke Bapak Ibu. Gambaran singkatnya gini, semua publishers yang katanya international publishers, mau Cambridge, mau Pearson, mau Oxford, apapun itu, mereka akan merilis printed resources maupun digital resources. Apapun yang mereka launching itu pasti akan berbasis ke satu standar bahasa Inggris yang namanya CEFR. Seandainya Bapak Ibu menemukan buku-buku yang tidak ada CEFR, maka mungkin bisa dipertanyakan ke siapapun yang menawarkan resources tersebut, apakah standar ini mengacu kemana? Buku ini mengacu kemana maksud saya? Nah, ini perlu kita ketahui. Nah, global standar untuk bahasa Inggris atau proficiency seseorang, kemampuan berbahasa Inggris seseorang, itu diatur di dalam CEFR. Bahkan ada yang lebih detail lagi yang kita sebut Global Scale of English. Dua-duanya adalah standar internasional yang punya kepentingan baik banget buat akademik. Kenapa bagus nanti aku cerita. Bapak Ibu ingat ya, nanti kalau pada saat anak-anak itu akan ngambil IELTS, TOEFL, TOEIC, apapun tesnya, baik Pearson, Cambridge, atau Oxford, mereka akan diuji 4 skills. Listening, speaking, reading, dan writing, plus ada grammar dan vocabulary. Nah, Bapak Ibu tahu, semua tes ini, apapun tesnya, itu akan menggunakan standar untuk mengukur 6 skill bahasa Inggris ini menggunakan CEFR tadi itu. Jadi kalau misalnya Bapak bilang, kalau saya tidak sekolah Cambridge, kalau saya bukan sekolah IB, tapi saya mau menjalankan internasional, standar di sekolah saya bisa nggak? Jawabannya adalah
Bisa. Karena Bapak Ibu cukup mencari proses yang berbasis CEFR atau GSE tadi itu. Caranya gimana? Tentunya tidak bisa kita sampaikan semuanya pada siang sore hari ini, tapi nanti kalau Bapak Ibu pengen tahu bagaimana develop program bahasa Inggris yang berbasis internasional standar tanpa harus investasi yang mahal-mahal dulu, apalagi di era pandemi sekarang ini, silakan bisa menghubungi kami dan kami akan bantu memberikan penjelasan yang lebih detail terkait hal ini. Tapi poin saya adalah, let's see apa yang dimaksud dengan CFA. Ini yang sering terjadi di sekolah Bapak Ibu. Mungkin boleh ngangguk-ngangguk lah kalau merasa pernah terjadi di sekolah Bapak Ibu ya. Jadi kalau saya tanya, biasa saya kalau ketemu dengan berbagai klien saya se-Indonesia gitu, karena kami melayani berbagai kota di Indonesia, kalau saya ketemu klien yang saya tanyakan pertama adalah, kalau saya mau bantu memberikan solusi, kira-kira apa goals Bapak Ibu untuk program bahasa Inggris? Bapak Ibu tahu, dari 10 orang yang saya tanya, mungkin 9 orang akan menjawab seperti ini. Ya, kita akan fokus ke semua skill, tapi fokus kita banget adalah yang penting anak-anak bisa ngomong capcis-cus bahasa Inggris, Bapak Ibu. Biar kelihatan sama orang tua mereka bagus bahasa Inggrisnya dan program kita berhasil. The problem is, ketika mereka bicara international assessment, ataupun yang berbasis Cambridge, Pearson, IELTS, TOEFL, TOEIC, yang diukur bukan hanya skill speaking. Ini salah kaprah kalau di dunia pendidikan kita hanya terlalu fokus ke speaking misalnya ya. Yang terjadi seperti ini Bapak Ibu, kalau kita fokusnya ke speaking. Nilai speakingnya memang paling tinggi, karena itu yang paling banyak kita latih, kita kasih experience anak-anak untuk explore, tapi perhatikan skill yang lain. Kalau udah begini kondisinya, terus nanti kalau kita sekolah model seperti ini, kalau nanti mereka mengikuti IELTS, TOEFL, TOEIC, atau Cambridge, atau Pearson, atau Oxford test, kira-kira nilainya akan seperti apa? Nilai rata-ratanya cuma 60. Apa artinya 60? Kalau mereka ngambil tes yang mahal-mahal itu, yang internasional, Bapak Ibu, ya, karena international exam itu nggak ada yang murah ya. Nanti saya akan sharing update terakhir harga IELTS, TOEFL, sama mungkin beberapa yang lain gitu ya. Kira-kira kalau mereka dapat nilai 60 rata-rata tadi karena fokusnya ke speaking dan lainnya tidak terlalu difokusin, mereka hanya akan menyentuh level ini, Bapak Ibu. Kalau mereka ngambil TOEFL IBT, nilainya cuma sekitaran 57 sampai 86. Karena nilainya 60 di sekolah sekitar sini, GSE dan CFA-nya B1, tapi mungkin target sekolah adalah C1 atau C2 atau B2. Kalau kayak gini berarti kita tidak mencapai target. Artinya kita harus minta anak-anak kursus lagi di luar, padahal 12 tahun belajar di sekolah. Nah, tugas kita sebenarnya bagaimana bisa merancang satu kurikulum. Belum lagi Bapak Ibu tahu nggak, kalau mereka ngambil tes tanpa kita bisa prediksi mereka akan dapat nilai bagus atau tidak, investasi orang tua atau anak atau sekolah akan menjadi tidak berbalik. Karena kalau dilihat harga tes sekarang ini yang terakhir saya update, kemarin saya cari di websitenya British Council, kemudian juga ada di ETS, harganya tuh seperti ini kurang lebih, sekali tes. Bayangkan kalau kita tahu nilai kita, kalau kita nggak tahu nilai kita akan dapat berapa di IELTS, TOEFL, TOEIC, kalau misalnya kayak gini, saya nggak tahu saya akan dapat nilai berapa di IELTS, TOEFL, TOEIC, tiba-tiba saya ngambil tesnya yang harganya 3 juta, 4 juta, kemudian tiba-tiba saya dapat nilai jelek dan saya sudah bayar 4 juta, maka investasinya tidak balik. Nah, tugas sekolah adalah memberikan informasi ke orang tua dan siswa kapan mereka ready. Kalau ternyata sekolah kita menjalankan sistem yang benar dan kita bisa pastikan, oke, kalau mereka kelas 3 lulus dari sekolah kami, mereka siap untuk ngambil IELTS, TOEFL, TOEIC karena assessment kita yang kita lakukan secara kontinu di sekolah itu dilakukan secara terukur dan berbasis international standard, which is adalah standar yang sama yang digunakan di tes IELTS, TOEFL, TOEIC ataupun Cambridge test, maka kita akan memberikan informasi yang lebih matang ke orang tua sehingga investasi itu menjadi lebih bisa balik ke orang tua atau ke sekolah atau anak. Kira-kira seperti itu. Nah, penting sekali ya. Nah, yang paling pertama juga yang sering dilupakan sama kita ketika kita mau jadi beda, mau tampil beda dan kita mau istilahnya punya nilai sekolah yang ada standar internasional. Kadang sekolah yang sudah paham mengenai international standard naruh targetnya seperti ini. Saya mau pokoknya di sekolah saya SD-nya sudah harus sampai level A2+, SMP-nya harus sudah sampai level B1, SMA-nya minimal C1. Lupa, C1 input siswa yang mau diajarin ada di sini. Pertanyaan saya adalah, kalau kondisinya seperti ini, dalam waktu 3 tahun misalnya, mungkin nggak kita geser anak-anak yang tadinya di level A1 paling rendah, dalam waktu 3 tahun finishnya di sini? Menurut saya tidak mungkin. Jadi kita harus memahami standar dulu. Standar yang diberlakukan secara umum ya, seperti ini gambarnya. Mungkin biar Bapak Ibu dapat gambaran bicara soal standar. Idealnya seperti ini. SD katakanlah anak Indonesia kalau bahasa Inggris dari level A0 menuju target kelas 6 lulus, kita harapannya mereka finish di level A2 at least.
Kalau udah begini SMP-nya berarti kita ambil irisannya karena mungkin ada siswa yang pindahan dari sekolah lain yang kita nggak tahu level bahasa Inggrisnya. Finishnya harapannya mereka bisa sampai at least B1 menuju B2. SMA-nya kita bisa kasih tingkatan yang lebih tinggi. Kalau SD kita sudah bagus, misalnya SD-nya kita sudah di level A2, taruh target kita lebih tinggi di level SMP dan di SMA lebih tinggi lagi. Pertanyaan saya adalah, apakah SD, SMP, SMA itu punya sinergi dalam merancang kurikulum bahasa Inggris di sekolah? Kadang gini situasinya, SD sudah pakai international resources, SMP pakai buku lokal, SMA international resources lagi. Nah, standarnya nggak ada yang sama. Nah, kalau kita mau membangun satu program pembelajaran yang berkesinambungan dan berujung pada hasil yang maksimal, aku rasa modelnya seperti ini. Karena Bapak Ibu, untuk bahasa Inggris sendiri, buku-bukunya itu terstandarisasi. Oke, nanti buat Bapak Ibu yang tertarik untuk mendapatkan slide ini, nanti tinggal sampaikan saja kepada kami melalui WA atau apa, nanti saya akan berikan, atau kalau mau presentasi lebih detail, kami bisa melakukan presentasi ke sekolah, kita bisa diskusi lebih banyak terkait sama standar. Tapi saya mau cerita bahwa buku bahasa Inggris itu ada standar, seperti ini Bapak Ibu. Tolong Bapak Ibu kalau ada penerbit datang ke sekolah atau lagi mereview buku, make sure bukunya itu punya standar. Ini contohnya, setiap buku yang ada levelnya itu ada coverage CEFR standar. Nah, kalau kita beli buku yang kita tidak tahu standarnya di mana ya, kita cuma mereview tebal tipisnya, kemudian bagus tidaknya gambar, tapi kita lupa ada standar yang harus kita tekankan. Nah, kenapa penting sih kita harus tahu standar gitu? Nah, ini aku mungkin yang terakhir dari saya sebelum saya berikan lagi sesi ke Pak Is ya, karena waktu kita cuma terbatas. Aku rasa banyak yang bisa kita diskusikan Bapak Ibu, tapi ini sebagai pembuka aja, pengenalan. Nanti saya bisa follow up lebih detail lagi nanti diskusi dengan sekolah di waktu yang berbeda gitu ya. Nah, let's see, ini adalah bagian yang terpenting dari standar internasional bahasa Inggris. Ini adalah CEFR Bapak Ibu. Perhatikan, ini adalah level CEFR. C1. Jadi dari A1, A2, B1, B2 itu adalah standar. Kalau Bapak Ibu lihat, perhatikan warnanya tidak ada yang sama dan lebar tipisnya juga tidak ada yang sama bandnya. Kalau saya tarik kira-kira seperti ini kalau saya urutkan Bapak Ibu. Yang A1, A2 lebih besar, lebih lebar dari A1, B1 lebih besar dari A2, C1 lebih kecil dari A2 dan begitu seterusnya. Nah, apa artinya lebar-lebarnya ini? Di dalam sini itu ada namanya learning objective. Ini kalau di GSI di breakdown per point. Jadi kalau CEFR di atas tadi itu kita tahu ada level, tapi kita nggak tahu titik-titik levelnya. Di GSI ada lebih detail lagi. Apa artinya detail ini? Di setiap titik ini meaning something Bapak Ibu. Berarti sesuatu. Kalau nanti assessment siswa kita kedetek ada di level 22 CEFR atau GSI, maka itu akan memberikan deskripsi anak itu sudah bisa apa. Atau kalau saya balik, kalau kita mau mengajarkan titik 25 CEFR, apa yang harus kita ajarkan ke anak. Jadi nilai-nilai ini akan penting untuk merancang kurikulum, merancang course, memilih resources, membuat training guru, akan ada banyak manfaat dari ketika kita menggunakan international standard dengan assessment yang tepat. Ini untuk misalnya skill speaking, nanti ada skill yang lain lagi. Ini untuk listening, titik-titik ini meaning something. Nanti untuk writing beda lagi. Nah, buku-buku yang Bapak Ibu beli dari publishers atau distributor internasional itu berisikan learning objective semua. Pertanyaannya adalah buku yang di titik mana yang akan kita kasih ke anak kita. Tentunya harus melalui mekanisme assessment, jadi kita bisa kasih makanan yang tepat ke siswa yang umurnya tepat. Artinya kalau memang dia masih dikasih bubur. Kalau dikasih yang lain, kasih yang lain gitu ya. Oke, jadi kira-kira Bapak Ibu, gambarannya seperti itu, gunanya kita menggunakan standar yang tepat, kira-kira saya simpulkan seperti ini. Ketika kita pakai CEFR standar atau GSI standar dalam develop program bahasa Inggris berkesinambungan di sekolah mulai dari unit SD, SMP, SMA, kita akan mendapatkan satu, informasi mengenai learning objektif apa yang harus kita ajarkan ke anak. Karena kita tahu apa yang harus kita deliver. Kedua, kita bisa merancang professional development atau training-training buat guru berdasarkan kebutuhan mereka. Kalau kedetek level bahasa Inggrisnya ada di mana, dan kita bisa generate secara gratis apa yang harus kita ajarkan ke guru. Mau tahu caranya? Nanti kita sharingkan dengan MPM. Ketiga, kita bisa merancang strategi dan goal sekolah kita itu bahasa Inggrisnya disesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing. Ada yang 2 JP per minggu, ada yang 4 JP, ada 6 JP. Let's discuss about it later. Kami bisa bantu untuk merancang program bahasa Inggris dengan resources yang tepat kalau Bapak Ibu punya 2 JP, punya 1 JP, punya 6 JP yang sudah international school atau yang masih mau menuju ke bilingual atau yang bingung mau ngapain dengan bahasa Inggris, let's discuss about it.
Nanti kita bisa bikin sesi webinar khusus eksklusif dengan sekolah. Baru juga dengan kita mengetahui standar tadi itu, kita jadi punya alat ukur yang benar-benar valid dan bisa dipertanggungjawabkan secara internasional standar. Toolsnya apa? Let's discuss about it later. Kemudian kalau kita tanya juga, kalau gitu sekarang saya titik 10, 3 bulan ke depan, 6 bulan ke depan, 1 tahun ke depan bergerak nggak titik 10 ke titik 15? Bisa nggak kita ukur secara detail seperti itu? Bisa, dengan menggunakan standar tadi itu. Nanti ada tools-tools yang bisa kita pakai secara berbasis teknologi, jadi kita tidak perlu grading secara manual, semuanya secara AI dilakukan oleh sistem, dan semuanya bisa memberikan data yang berbasis CEFR tadi itu. Dan kita bisa create silabus kita sendiri. Mungkin ada sekolah yang suka merancang, oke, saya sudah beli buku dari MPM yang cover level anak-anak yang paling banyak di sekolah saya. Tapi di sekolah saya ada juga anak-anak yang kurang pintar. Dan ada juga anak-anak yang pintar banget. Silabus seperti apa yang harus saya susun buat support anak-anak yang di bawah rata-rata sama yang di atas rata-rata. Kita bisa pakai standar ini untuk merancang program buat mereka. Dan yang terakhir adalah kita bisa custom course kita sendiri. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Jadi ada banyak sekali hal yang perlu kita detailkan sebenarnya mengenai standar. Tapi paling tidak Bapak Ibu tahu bahwa bahasa Inggris itu punya standar. Standarnya CFR, Cambridge, Pearson, dan lain-lain itu bukan standar. Tapi itu adalah produk yang bisa support anak-anak kita menuju ke standar yang tadi itu saya bilang. Karena semua publishers itu dengan buku-bukunya mengacu ke satu standar yang berlaku global yang namanya Common European Frameworks of Reference atau disingkat CEFR. Kira-kira itu dari saya, Bapak Ibu. Terima kasih untuk perhatiannya. Waktu yang memisahkan dan harus memutuskan komunikasi kita, but it will not end here right now, but we can create another session, tentunya eksklusif dengan sekolah masing-masing, karena kami percaya setiap sekolah punya kebutuhannya sendiri-sendiri. Kami sangat willing, kami punya tim yang tersebar di berbagai kota di Indonesia, dan kami siap untuk menjadi partner untuk memberikan konsultasi mengenai standar dan resources seperti apa yang paling cocok buat sekolah Bapak Ibu. Kira-kira itu dari saya. Untuk menghemat waktu, langsung saya geser kembali lagi ke Pak Is. Silakan Pak Is. Terima kasih Mas Derby, keren sekali, keren. Thank you Pak Is. Oke. Nah, Bapak dan Ibu, yang disampaikan oleh Pak Derby tadi itu adalah sebuah transformasi yang sangat terukur. Dimulai dari menentukan ujungnya, ditarik ke depan, dan kemudian tahapan capaiannya sangat jelas. Keren. Pak Derby, Bu Melvi, dan Bapak dan Ibu, saya kalau boleh milih hari ini, saya pengen minta waktu sampai jam 5 sore ini rasanya. Karena bicara transformasi ini nggak akan pernah selesai dalam 2-3 jam. Tapi mudah-mudahan lain kesempatan kita bisa kembali berinteraksi ya. Baik, saya ingin melanjutkan materi kita hari ini. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, teman-teman yang berbahagia, kita tadi sudah sampai pada bagaimana standar proses itu harus kita lakukan. Ya, bagaimana standar proses itu harus kita lakukan. Dan salah satu yang tadi sudah dikuatkan juga oleh Mas Derby adalah bagaimana standar itu harus kita miliki, ukurannya juga harus jelas. Ya. Baik. Setelah SKL kita tetapkan teman-teman, kemudian isinya kita sudah kelola, prosesnya sudah kita lakukan, maka kita akan masuk pada standar penilaian. Tapi mohon izin, Mas Derby boleh mewakili teman-teman. Bapak Derby boleh fokus ya, speakernya tetap non-aktif, biar Mas Derby saja yang mewakili. Mas Derby dan ayah dan bunda Bapak Derby boleh mengikuti dari tempat masing-masing ya. Saya akan ice breaking sebentar. Akan muncul warna, tulisan yang berwarna. Tugas Mas Derby mewakili peserta adalah membaca warna tulisannya, bukan membaca tulisannya. Ya, siap Mas Derby ya? I'm ready. Yes, thank you. Merah, kuning, biru, merah, hitam, kuning, merah, hitam, merah, kuning, Oke. biru, Oke. merah. Terima kasih. Oke. Berarti semuanya benar ya. Oke. Ya. Artinya kalau fokus pasti dapat ya Bapak dan Ibu. Ya. Bapak dan Ibu, ketika kita bicara pada penilaian, maka transformasi yang dilakukan adalah authentic assessment. Ya. Salah satu prinsip dari authentic assessment kita sudah paham semua, Bapak dan Ibu. Pertama, anak-anak dinilai seluruh kompetensinya.
Kalau kita bicara kompetensi, berarti kita dalam 2006 akan bicara tentang 3 ranah, kognitif, afektif, dan psikomotor. Ketika kita bicara 2013, maka kompetensi itu didetailkan menjadi sikap spiritual, sikap sosial, dan pengetahuan serta keterampilan. Itu diukur secara proporsional. Dan kemudian Bapak dan Ibu sekalian, ada deskripsi tentang capaian anak-anak, tidak sebatas angka. Berikutnya, anak-anak dikenalkan dengan prinsip ipsatif, yaitu anak-anak tidak boleh di-ranking. Anak-anak tidak boleh di-ranking. Kalau tuh harus memberi kriteria pencapaian anak-anak, maka mohon berkenan Bapak dan Ibu, berilah kriteria itu berdasarkan kemampuan yang beragam. Bapak dan Ibu, wali siswa yang berbahagia ketika tidak pandemi misalnya, hari ini kita berikan penghargaan pada siswa putra-putri kami yang paling disiplin, yang paling tepat waktu mengerjakan tugas, yang paling senang berbagi, yang paling terampil berbahasa, ya, yang paling terampil dalam bidang seni, yang paling banyak minjam buku perpustakaan dan dikembalikan. Dikembalikan. Jadi akhirnya Bapak dan Ibu, dalam authentic assessment, anak-anak kita taruh di kening mereka bintang, 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 juara, juara, juara. Sudah tidak musim, anak-anak hari ini kita ranking hanya karena pencapaian satu nilai mata pelajaran tertentu. Semuanya harus memiliki kesempatan untuk dihargai sebagai seorang juara. Dan berikutnya Bapak dan Ibu, sebagaimana kita ketahui, authentic assessment juga menggunakan rubrik penilaian. Dan itu saya yakin materi-materi ini sudah dikaji dengan sangat baik di sekolah. Nanti kemudian jika ada kebutuhan soal penilaian, teman-teman di Medan Pustaka Mas pasti akan siap membantu. Bapak dan Ibu, dalam situasi semacam ini, maka mohon izin, kita sudah sewajarnya untuk mencari learning management system yang bisa secara otomatis menyajikan data hasil penilaian pembelajaran. Di mana dimulai dari diagnosis assessment, tadi Mas Derby sudah mengatakan, diawali dari pijakannya di mana, kemudian nanti peta jalannya seperti apa, sehingga akan ketemu profilnya anak-anak. Saya kira kita hari ini sudah mulai harus memikirkan bagaimana LMS soal penilaian itu kita lakukan. Bapak dan Ibu mohon berkenan juga, tidak ada jalan lain, hari ini kita harus berinvestasi pada standar kompetensi guru terutama. Ya, maka mohon izin Bapak dan Ibu, bersama tim yang ada, ayo rumuskan standar kompetensi guru era baru nanti. Dan kalaulah saya boleh ingin menyampaikan Bapak dan Ibu, saya sampaikan pada teman-teman guru, ayo teman-teman tolong cari aplikasi yang akan teman-teman gunakan minimal 10 dan targetkan selama 2 bulan itu harus dikuasai. Saya sedang menantang guru-guru banyak tempat untuk apa? Punya komitmen agar terus mengembangkan diri kalau yayasan belum sanggup mandiri. Tapi saya senang, pasti di sini yayasan sudah memperhitungkan itu. Maka kalaulah boleh menyarankan, mohon izin Bapak dan Ibu, dalam konteks kompetensi guru itu, masukkanlah teman-teman, bagaimana guru-guru itu bisa menerapkan pembelajaran abad 21 yang tadi diintegrasikan dengan creativity, critical thinking, collaboration, dan communication, dengan serta sisi yang lain. Juga Bapak dan Ibu, penguasaannya tentang IT, ayo jadikan itu bagian dari standar guru baru, standar baru guru kita. Dan tentu teman-teman, kenapa saya berikan secara bertahap, pasti ini karena proses, mari kita munculkan Bapak dan Ibu, standar kompetensi guru dari keterampilan berbahasa Inggris, karena saya harus mengatakan itulah tools untuk belajar mandiri, itulah tool untuk terus terbang tinggi, dan apa, teman-teman pasti akan ketemu dengan sumber referensi yang sangat beragam, dan di antaranya adalah berbahasa Inggris. Maka saya ingin menyarankan ini untuk Bapak dan Ibu. Selanjutnya Bapak dan Ibu, lakukanlah pelatihan berdasarkan assessment. Sebagaimana Mas Derby tadi sampaikan, tolong di-assessment dulu kondisi guru-guru, ditanya kebutuhannya, baru kemudian kita strukturkan program pelatihannya. Mohon izin Bapak dan Ibu, negara meminta pelatihan berbasis praktek, negara meminta pelatihan punya database. Maka mohon izin juga kalaulah boleh menyarankan teman-teman, dalam satu pengembangan SDM, ambillah model coaching. Satu guru yang betul-betul kompeten, kemudian harus mendampingi 3 atau 4 guru. Kalau itu kita lakukan Bapak dan Ibu, saya berani menjamin akselerasi kecepatan guru-guru kita dalam belajar dan mengubah kemampuannya luar biasa. Terapkanlah model coaching Bapak dan Ibu, dan mohon izin juga kompetensi baru yang sudah disusun itu, ayo di ujungnya kita sampaikan Bapak dan Ibu guru, ini akan mempengaruhi kinerja
karyawan atau guru di masa penilaian yang sudah kita sepakati. Bapak dan Ibu, standar kompetensi guru. Berikutnya Bapak dan Ibu, saya senang hari ini banyak guru-guru kita yang sudah menjadi YouTuber. Maka transformasi berikutnya adalah Bapak dan Ibu, ayo studio rekaman kita, kamera kita, platform yang kemudian kita gunakan, sinyal dan akses internet yang tidak boleh naik turun. Dan berikutnya Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan bahwa media video pembelajaran adalah salah satu tools bagian dari pembelajaran yang mendorong interaksi tingkat tinggi. Mohon dikombinasikan antara video pembelajaran yang sudah jadi dan juga sekali-kali gurunya berperan sebagai aktor utama dalam video pembelajaran. Itu juga hal yang luar biasa. Standar, sarana, dan prasarana. Berikutnya Bapak dan Ibu, standar pembiayaan. Saya tidak ingin membahas soal ini, tapi dalam situasi pandemi, mohon berkenan, ayo ayah dan bunda berhitung, ayo berhitung, dan kemudian Bapak dan Ibu akan ketemu komposisi biaya yang pas, sekaligus merelaksasi dan memberikan ruang bagi Bapak dan orang tua siswa yang terkendala karena ter-PHK, terkendala karena pekerjaannya tidak berjalan dengan baik, maka tentu harus ada relaksasi. Saya senang sekali Bapak dan Ibu, ya, ketika ketemu testimoni dari kawan-kawan, senang sekali Pak Is, rata-rata SPP kami kebetulan di sekolah swasta lancar jaya dan aman jaya. Tentu saya ingin menyampaikan apresiasi itu, karena itu menjadi bukti dua. Satu, sinergi orang tua dan sekolah keren. Dan yang kedua, kualitas PJJ, kualitas learning from home yang Bapak dan Ibu sampaikan pasti kualitas tinggi, sehingga itu sampai pada orang tua, dirasakan orang tua, dan orang tua merasakan 11-12 ini ternyata. Tanpa dengan PJJ dan tatap muka ternyata kualitas belajar anak-anak saya keren, dan karena itulah Bapak dan Ibu tidak akan terpengaruh pada semangat orang tua untuk menunaikan biaya SPP dan biaya sekolah yang lain. Bapak dan Ibu, standar pengelolaan. Mohon izin Bapak dan Ibu, ketika kita melakukan transformasi, maka harus ada gugus tugas. Ya, harus ada satgas. Bagaimana negara sekarang membentuk satgas COVID-19. Maka ketika ada transformasi, ayo ayah dan bunda, Bapak dan Ibu, carilah tim yang memang Bapak dan Ibu boleh memilih. Kalau yayasan pasti kita sudah tahu. Carilah guru-guru, teman-teman, carilah guru-guru yang sangat passionate untuk belajar, yang kemampuan sosial medianya keren, yang karakternya hebat, yang kompetensi mengajarnya hebat, jadikanlah tim kecil, dan itulah Bapak dan Ibu yang akan menggerakkan. Kalau kita kemudian tidak membentuk tim ini, saya khawatir apa yang diarahkan Mas Derby, transformasi itu menjadi tidak terukur karena tidak ada yang mengawal. Ya, beliau tadi menyampaikan dengan sangat baik, transformasi yang terukur, dikawal, bahkan tidak hanya dikawal dari sisi SDM, tapi sistemnya juga dikuatkan untuk itu. Mohon berkenan Bapak dan Ibu untuk membentuk gugus tugas yang kira-kira akan menjadi perpanjangan tangan dari yayasan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya detail. Berikutnya Bapak dan Ibu sekalian, saya kira sudah zaman saat ini semua sekolah mengelola dan mendayagunakan sosial medianya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya sering mendapat kabar dari sekolah, bagaimana PBDB tahun ini? Lancar jaya Pak Is, sesuai target. Apa yang dilakukan? Sudah 2 tahun ini Pak Is, kami tidak masang spanduk, kami tidak menyetak brosur, tapi kami mendayagunakan sosial media. Kami membuat konten-konten yang luar biasa. Maka izinkanlah Bapak dan Ibu, salah satu tim yang harus kita pikirkan dalam transformasi sekolah untuk mengangkat branding kita adalah sosok atau SDM yang menguasai konten kreator. Bagaimana dia punya angle ngambil gambar yang sangat cantik. Salah satu ide Bapak dan Ibu, kita sering flyer PBDB, ya, itu kemudian terlalu banyak teks. Padahal zamannya sekarang zaman visual misalnya. Nah ini penting, YouTube channel, Instagram Bapak dan sekolah kita, Facebook sekolah kita, jadikanlah itu daya dorong untuk mewakili wajah sekolah kita. Ya,
Bapak dan Ibu, dan ini juga mohon izin, tidak mungkin ini di sekolah diserahkan pada guru-guru. Ini harus ada tim khusus, guru-guru tinggal ngasih bahan mentah saja, tapi proses editing, proses kemudian uploadnya ke sosial media, diserahkan pada tim yang profesional. Dan saya yakin Bapak dan Ibu tidak perlu mencari jauh-jauh di luar, di dalam tim kita, saya berani menjamin ada orang-orang yang passionnya di sosial media. Bapak dan Ibu yang berbahagia, mohon berkenan Mas Derby, kita break sebentar sebelum saya menutup. Silahkan tambahkan 1 garis miring Bapak dan Ibu, dan dituliskan di chat, di manakah garis miring itu akan Bapak dan Ibu letakkan, sehingga persamaan ini benar. Mohon berkenan Bapak dan Ibu untuk menuliskan di chat. Tambahkan 1 garis miring, sehingga penjumlahan ini benar. Silahkan dituliskan di chat Ayah dan Bunda. Adakah? Oke, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih, terima kasih. Ya, baik, jawaban yang menarik. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ya, jawaban yang kita inginkan adalah yang ini. Tapi Bapak dan Ibu, ketika ada siswa kita yang menjawab, Pak Is, letakkan garis miringnya itu disama dengan, maka inilah teman-teman yang disebut dengan special moment. Di mana salah satu ciri dari pembelajaran abad 21 adalah memberikan ruang pada anak-anak untuk menyampaikan banyak ide, untuk memberikan alternatif jawaban, tidak boleh terpaku pada satu jawaban tunggal. Kecuali untuk mata-mata pelajaran tertentu yang memang itu jawabannya harus semacam itu. Tapi untuk ruang-ruang yang di mana kita berdiskusi, ruang-ruang di mana anak-anak berkesempatan untuk kita dorong, memberanikan diri, mengeluarkan ide, itulah teman-teman special moment. Special moment adalah mendorong anak-anak untuk berani mencoba, untuk berani menyampaikan ide, bahkan untuk memberikan jawaban yang berbeda. Yakinlah, riset terakhir mengatakan ketika anak-anak difasilitasi untuk terus mencoba, bahkan belajar dari kesalahan, maka stimulasi di otak kita akan terus berkembang. Bapak dan Ibu, game yang terakhir. Seduhan kopi saya tuangkan dari garis panah ini, Bapak dan Ibu. Manakah cangkir yang akan penuh terlebih dahulu? Apakah nomor 9, nomor 4, nomor 5, atau nomor 7? Mohon berkenan menuliskan di chat. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu. Mas Derby jawabannya macam-macam, ada yang 4, ada yang 9. Ya, Bapak dan Ibu, terima kasih. Cangkir yang pertama kali dilihat adalah pasti nomor 9. Karena apa? Posisinya lebih dekat dari sumber cairan. Ternyata mohon maaf Bapak dan Ibu, nomor 9 ujungnya tertutup. Berikutnya teman-teman, ketika pandangan kita mengetahui nomor 9 tertutup, maka kita akan berlari ke nomor 7. Ternyata di tengahnya tertutup. Atau ke nomor 4. Ternyata di tengahnya tertutup. Nomor 5 ini jarang-jarang dilihat Bapak dan Ibu. Karena apa? Posisinya paling jauh, padahal sesungguhnya inilah jalur yang tanpa penghambat. Bapak dan Ibu, mohon izin dituliskan di chat. Apa yang bisa kita pelajari dari permainan sederhana ini kalau kita kaitkan dengan peran kita sebagai leader? Silakan Bapak dan Ibu. Dengan permainan semacam ini, khususnya dalam pengambilan keputusan, apa yang harus kita garis bawahi bagi peran kita untuk memimpin teman-teman kita, menjalankan kepemimpinan di sekolah, apa yang boleh kita pelajari dari permainan sederhana ini Bapak dan Ibu sekalian? Pak Arif, jawaban yang sangat luar biasa. Melihat berbagai kemungkinan Pak Is. Pak Martinus fokus Pak Is, teliti, cermat, detail. Maka Bapak dan Ibu, dalam manajemen disebutkan hantu dari sebuah proses transformasi itu adalah detail. Yang sering membuat gagal proses apapun itu adalah penguasaan kita pada detail. Maka mohon izin Bapak dan Ibu, sekiranya boleh menyarankan, ayo kemampuan kita semua sebagai seorang leader untuk memikirkan hal-hal yang detail, itu adalah kata kunci untuk melakukan transformasi.
Mohon berkenan, informasi kita kumpulkan, kita banding-bandingkan, kita analisa, dan akhirnya kita ambil keputusan. Kalau toh keputusan itu salah, Bapak dan Ibu nggak usah khawatir, karena leader yang hebat berangkat dari banyaknya kesalahan, tapi dari kesalahan itulah kemudian kita bisa memiliki kompetensi yang lebih. Bapak dan Ibu, pelajari detail, perkuatkan detail, maka sesungguhnya transformasi akan berjalan dengan baik. Bapak dan Ibu yang berbahagia, sebagai kesimpulan akhir, maka mohon berkenan, seluruh proses transformasi yang di dalamnya tahapan standar nasional pendidikan, di dalamnya kita insertkan keterampilan belajar abad 21, kita tambahkan teman-teman pembelajaran bahasa Inggris yang keren, kita tambahkan IT yang luar biasa, maka mohon izin jadikanlah itu untuk nge-branding sekolah kita lebih tinggi. Apa branding itu Bapak dan Ibu? Bapak dan Ibu, di kamar mandi ada 2 sabun, sabun Lux dan sabun Lifebuoy. Bapak dan Ibu pulang dari olahraga dan masuk ke kamar mandi, sabun manakah yang akan digunakan? Sabun Lux apa sabun Lifebuoy? Silahkan dituliskan di chat. Bapak dan Ibu di sabun mandi tersedia 2 sabun, sabun Lux dan sabun Lifebuoy. Kemudian kita habis olahraga dan akan mandi, manakah yang akan kita pakai? Persis, sabun Lifebuoy. Kenapa? Karena brandingnya sabun Lifebuoy adalah sabun kesehatan keluarga. Tapi brandingnya Lux adalah sabun kecantikan para bintang. Jadi kalau ibu-ibu mau ke undangan, pasti pakai Lux misalnya. Kenapa? Sabun kecantikan para bintang. Inilah branding. Kesan apa yang akan ditangkap dari sekolah Bapak dan Ibu. Dan saya berharap kesan itu semakin tinggi dengan lakukan transformasi. Sebagaimana tadi sudah kita sharingkan. Sebagaimana bahasa Inggris semakin menguatkan. Bahkan mohon berkenan Bapak dan Ibu. Ayo teman-teman, agak high profile sedikit. Untuk urusan kebaikan, high profile itu penting. Pilihlah tagline Bapak dan Ibu, bilingual school misalnya, atau apapun nanti yang dipilih, tapi itu memberikan kesan sekolah kita bertransformasi. Bahkan kadang-kadang Bapak dan Ibu, kita sekarang ini ketemu dengan pengelola-pengelola sekolah yang nge-branding sekolahnya dengan bahasa-bahasa yang kadang-kadang membuat kita tertawa dan akhirnya pesan itu sampai. Bapak dan Ibu, ada sebuah sekolah yang sangat terkenal di Jabodetabek, sering menjadi rujukan untuk studi banding. Sekolahnya ada di kampung, teman-teman, susah untuk mencapainya. Bangunannya mewah. Bapak dan Ibu tahu apa tagline sekolahnya? Tagline sekolahnya adalah sekolah di kampung, tapi tidak kampungan. Sekolah di kampung, tapi tidak kampungan. Pesannya sampai bahwa sekolah ini dikelola dengan sangat serius. Maka, ayo Bapak dan Ibu, brandinglah sekolah kita dengan transformasi, masukkan bahasa Inggris, masukkan digital teknologi, masukkan karakter, saya tidak ingin bahas karena itu pasti sudah menjadi kekuatan Bapak dan Ibu, dan harapannya Bapak dan Ibu, kalau ke branding sekolah kita meningkat, maka PBDB mudah-mudahan terangkat, penerimaan siswa baru kita terangkat. Bapak dan Ibu, saya sekali lagi ingin kembali pada bagaimana sosial media itu harus kita gerakkan untuk nge-branding sekolah kita. Mengabarkan hal-hal yang baik dari sekolah kita, lakukan dengan cara-cara yang tidak biasa, khususkan barangkali momen-momen saat ini untuk mencari murid sebanyak-banyaknya. Saya biasanya kalau mengamati flyer Bapak dan Ibu, biasanya standar begitu ya. Tapi bagaimana teman-teman, kalau sebuah sekolah bikin video 2 menit saja, anak-anak diskenariokan sedemikian rupa, kira-kira film pendeknya itu anak-anak jatuh, dan dari lagi main sepeda, dan kemudian ditolong oleh 2 orang temannya. Dan captionnya adalah, nilai-nilai kepedulian semacam ini diajarkan di sekolah kami. Bawahnya apa? Panitia penerimaan siswa baru, tahun ajaran bla bla bla, kontak person. Itu jauh lebih kuat daripada kita bikin brosur yang banyak kata-kata. Ambillah sisi-sisi humanis Bapak dan Ibu. Bagaimana guru-guru kita belajar, itu kita caption dalam video pendek 1-2 menit, kemudian kita sebarkan di grup WA orang tua. Bapak dan Ibu, inilah dedikasi guru-guru kami, terus belajar untuk kualitas pembelajaran putra-putri tercinta di rumah. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, manfaatkan ini sebagai rebranding, dan saya yakin dampaknya pada penerimaan siswa baru kita. Pada akhirnya, Bapak dan Ibu sekalian, pada akhirnya landasan utama dari proses transformasi adalah penguatan pendidikan karakter. Bapak dan Ibu, sehebat-hebat apapun transformasi, maka inilah yang menjadi landasan utama, dan saya tidak ingin bahas ini, karena ini saya yakin sudah menjadi kekuatan Bapak dan Ibu sekalian.
Bapak dan Ibu yang saya hormati, teman-teman yang berbahagia, Mas Derby boleh tangannya digerakkan seperti saya ini, Mas Derby. Bapak dan Ibu juga boleh mengikuti. Siap, Mas Derby. Bapak, ayah dan bunda bisa mengikuti tangan saya digerakkan? Oke, bisa Bapak dan Ibu sekalian? Tangannya digerakkan? Oke, ya. Bapak dan Ibu yang bisa melihat tangan saya dengan digerakkan, boleh tuliskan chat angka 1. Yang bisa melihat gerakan tangan saya. Ya, baik. Nggak jelas, Pak. Yuk, teman-teman. Ini adalah salah satu kekuatan karakter. Tangannya digerakkan. Ya, lebih cepat, lebih cepat. Ya, berkenan untuk menuliskan angka 1, di stop dulu, ayah dan bunda. Yuk, digerakkan tangannya. Lebih cepat, lebih cepat. Cepat, 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 cepat. Cepat. Fokus ke tangan saya. Cepat, cepat, cepat. Cepat. Lihat tangan saya. Fokus, fokus, fokus. Pegang dagu. Pegang dagu, Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, dagunya sebenarnya ada di sini, tapi sebagian ada yang di sini. Maka Bapak dan Ibu, ketika kita melakukan transformasi, yang intinya adalah pendidikan karakter, maka sebagai seorang leader, kitalah panglima di depan, karena pendidikan karakter, nilai-nilai karakter itu akan semakin kuat kalau kita contohkan. Mari Bapak dan Ibu, mari sama-sama kita menjadi role model bagi tim kita untuk terus bergerak, untuk terus belajar, untuk terus maju, karena sesungguhnya kita akan dilihat oleh tim kita. Usia mungkin sudah tidak muda lagi seperti saya. Tapi ketika kita di mata tim kita, di mata guru-guru kita yang muda, oh Bapak enggak pernah berhenti. Itu jauh lebih keren daripada 100 perintah guru-guru kita. Maka Bapak dan Ibu, yuk teman-teman, lakukanlah penguatan karakter di sekolah masing-masing. Dan yang terakhir, mari kita mendidik dengan hati, mari kita memimpin dengan hati, karena sesungguhnya itulah yang akan menggerakkan kualitas transformasi kita. Suatu saat saya punya mentor, Bapak dan Ibu, sebelum usianya sudah 65 tahun, sudah sangat senior, mantan pejabat eksekutif di sebuah perbankan swasta, dan sekarang menjadi motivator. Sebelum saya bergabung dan kenal dengan beliau, saya terkagum-kagum sama beliau. Kan apa? Ketika ngasih materi teman-teman, dari jam 8 sampai jam 3 sore, suara saya yang sudah demikian menggebu-gebu bisa kalah sama beliau. Karena penasaran, saya bertanya kepada putrinya yang sering mendampingi ayahanda membawakan materi training. Mbak minta tolong, tanyakan pada ayah, apa resepnya ketika mengajar itu kok tenaganya nggak habis-habis. Oh baik Mas Is, nanti saya tanyakan. Bapak dan Ibu, akhirnya saya memperoleh kabar, Pak Is, Bapak itu kalau esok hari mau ngajar, itu malam hari doanya tidak pernah berhenti, Pak Is. Berharap kegiatan besok lancar, banyak manfaatnya, semua peserta memperoleh inspirasi, saya yang menyampaikan, diberi petunjuk, diberi kemudahan, tidak merasa sombong, dan sekiranya itu ada manfaat, mudah-mudahan manfaat itu menjadi berkah, menjadi berkat untuk kita semua. Maka Bapak dan Ibu, memimpin dengan hati, mendidik dengan hati, bawalah tim kita dalam doa-doa kita yang tidak pernah berhenti, bawalah sekolah kita dalam doa-doa kita yang tidak berhenti, karena itulah Bapak dan Ibu modal utama untuk menggerakkan sekolah kita memiliki manfaat yang luar biasa. Terima kasih, mohon maaf, mudah-mudahan lain kesempatan bisa ketemu kembali. Saya kembalikan ke Mas Derby, silakan Mas Derby. Terima kasih Pak Is. Wah, itu memberikan suatu semangat baru ya Bapak Ibu ya buat kita semua untuk kalau aku ngambil ada poin yang bisa saya highlight adalah transformasi. Banyak hal di balik transformasi, tapi ketika kita tidak melakukan sesuatu memulai, maka transformasi itu tidak akan terjadi. Kami MPM tentunya sangat pengen banget menjadi partner Bapak Ibu untuk mewujudkan transformasi dengan style yang beda-beda. Kalau di sini ada 172 peserta yang ikut webinar, mungkin akan ada 172 transformasi. Dengan caranya masing-masing, dengan segala keterbatasan masing-masing, tapi kita akan melakukan sesuatu. Bapak Ibu butuh masukan, Bapak Ibu butuh alternatif, Bapak Ibu butuh idea, kami siap untuk menjadi partner buat Bapak Ibu. Oke, sebelum kami tutup sesinya, tadi saya janjikan di akhir ada sesi Q&A. Mungkin tadi saya lihat ada beberapa yang sudah sempat drop pertanyaan di chat box.
Saya akan langsung jawab dulu 2. Kalau misalnya masih ada lagi dan waktunya masih ada, saya jawab lagi. Tapi kalau misalnya nggak ada waktunya lagi, mungkin kami akan balas melalui email atau nomor WA yang sudah kami peroleh dari Bapak Ibu. Ini saya sudah dapat 2 pertanyaan. Ini aku langsung aja. Pertanyaannya bagus sekali Bapak Ibu, dan mungkin ini akan menjadi pertanyaan rame-rame atau pertanyaan bersama gitu. Karena menurut saya sangat sering terjadi, dan ini mungkin sering terjadi di sekolah. Oke. Oke, ini pertanyaannya. Oke, Bapak Ibu udah bisa lihat ya. Jadi ada pertanyaan tadi, untuk mencapai, berarti ini pertanyaannya ke saya ya. Nanti kalau ada yang ingin menanyakan ke Pak Is, boleh tulis ditujukan ke siapa, ke Pak Is atau ke saya, Derby. Tapi ini adalah, saya lihat dari 2 yang teratas tadi adalah pertanyaan yang terkait sama standar. Yang pertama adalah, untuk mencapai goal sesuai CEFR, berarti gurunya harus memiliki sertifikat CFR minimal di level apa, Pak Derby gitu ya. Jadi untuk mencapai goal sesuai CFR, gurunya harus ada di level mana kira-kira gitu ya. Oke, ini pertanyaan bagus karena begini yang terjadi. Bapak Ibu bisa bayangkan ketika kita punya situasi seperti ini. Anak-anak kita sebarannya seperti ini, tapi guru kita levelnya ada di sini. Kalau kita tidak pernah melakukan assessment ke guru, ini akan menjadi situasi tidak ideal. Yang ideal adalah kalau anak-anaknya kita assess dan mereka ada di level ini, guru-gurunya at least ada di atas level anak-anak. Kenapa? Karena biar mereka bisa tarik ke atas. Terus ditanya, guru-guru levelnya sebaiknya seperti apa? Saya sudah melakukan banyak sekali assessment keliling Indonesia terkait dengan profisiensi guru maupun siswa. Saya menemukan bahwa guru Indonesia sebarannya kira-kira seperti ini Bapak Ibu. Yang warna kuning. Jadi kalau Bapak Ibu merasa guru-guru saya masih rendah, jangan khawatir. Mungkin di tempat lain ada yang lebih rendah. Bukan berarti juga kita bisa deal with that dan tidak melakukan sesuatu karena sama aja, bukan. Tapi kita harus termotivasi bahwa kita harus lebih baik. Karena di Asia Pasifik disarankan guru bahasa Inggris at least harus ada di level B1. Jadi buat Bapak Ibu sekolah yang pengen tahu level kemampuan guru-guru bahasa Inggris ada di mana, kontak kami segera untuk 10 pertama yang serius menanyakan ke kami. Saya nggak akan kasih clue kontaknya melalui siapa. Silakan kontak kalau tahu ada nomor telepon tim marketing kami di lapangan atau siapapun. Kontak aja, minta kami datangin ke sekolah untuk kami berikan free assessment, placement atau level test berbasis CFR standar ke guru bahasa Inggris di sekolah Bapak Ibu. Silakan kontak tim marketing kami yang ada di lapangan, yang Bapak Ibu mungkin pegang kartu namanya atau kontaknya ada di handphone. Sekarang 10 atau 15 pertama yang kontak akan kami berikan free assessment buat para guru bahasa Inggris. Silakan. Mungkin di sini ada beberapa yang sudah kami pernah lakukan assessment. Mungkin bisa kontak untuk kami datang untuk bicarakan mungkin untuk program berikutnya seperti apa. Nah, tapi kalau pertanyaan adalah haruskah ada level CFR? Kalau Bapak Ibu pengen sertifikasi boleh, nanti ada tools untuk make sure bahwa guru-guru itu sudah divalidasi secara internasional standar ada di level CFR tertentu. Tapi yang paling penting adalah kalau kami ada tools yang kita mau cari tahu katakanlah gurunya di level segini. Kalau di level segini, di level A1 katakanlah gurunya di level A1, ada nggak yang bisa kita lakukan buat guru? Di MPM kami punya mekanismenya, kami sebut namanya EPDP. Ini adalah program di mana kita assess gurunya. Setelah tahu kemampuannya menggunakan level test ada di mana, kita akan berikan online course berbasis teknologi, tidak harus mengorbankan jam belajar di sekolah karena fleksibel belajarnya di kapan saja. Dan hari Sabtu nanti ada sesi online training bersama dengan tutor. Nanti di ujung akan kami verifikasi kemampuannya bertumbuh dari titik mananya level test atau placement, berakhir setelah belajar naik di level CEFR yang mana. Karena berbasis CFR tesnya. Itu untuk gurunya. Terus pertanyaan kedua tadi, oke, semoga terjawab pertanyaannya. Kalau belum, boleh cek lagi. Pertanyaan kedua, semua sekolah kan punya standar yang berbeda karena anak-anak dari lingkungan yang berbeda juga ketika masuk ke sekolah. Nah, apakah jika sekolah yang tidak memberikan ujian masuk atau tidak ada assessment di awal, artinya semua anak akan sama dengan standar IQ akan masuk dan menjadi kesulitan untuk menyamakan standar bahasa Inggris? Oke, simpelnya mungkin gini, masuknya nggak ada assessment, tapi kita harus memilih buku yang terstandarisasi. Oke, ini saya contohkan buku bahasa Inggris SD. Ini
ini di kami MPM aja kami punya banyak varian buku bahasa Inggris di level SD. Kalau yang Bapak Ibu lihat di layar saya sekarang ini adalah ini level CFR yang sebelah kiri dari A1 sampai B1, tidak sampai C2 karena anak SD tidak ditargetkan sampai C2. Jadi bukunya cover dari A1 sampai B1. Dan bukunya ada banyak variannya dengan coverage level CFR yang beda-beda. Pertanyaan saya adalah anak SD itu starting point-nya di mana? Kenapa kalau misalnya anaknya masuknya beda-beda level, gimana cara memilih bukunya kalau kita nggak tahu level CFR-nya? Kami bisa asumsikan, sekali lagi asumsi, tapi ini kayaknya sudah terverifikasi bahwa anak SD itu mostly sebagian besarnya itu ada di level 1 menuju ke A2. Ya, mostly. Jadi kalau Bapak Ibu mau hemat tidak melakukan assessment, yang kami sarankan tidak di-assess ya anak SD, karena mereka belum pernah belajar bahasa Inggris. Kalau mau mulai assessment, mungkin bisa mulai dari kelas 6 SD mau masuk ke SMP, baru SMP ke SMA. Jadi kalau di kami, biasa yang kami tawarkan adalah kelas 6 SD yang mau nanti bentar lagi naik ke SMP, di-assess menggunakan CFR, baru nanti kelas 1, 2, 3 SMP kita assess setiap tahun, kemudian SMA juga sama sampai mereka lulus. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, kalau kita sudah tahu anak kita ada di level mana, mungkin perlu kita tebak-tebak sedikit, atau kalau mau randomly assessment, katakanlah anak kita bahasa Inggrisnya udah agak lebih bagus kok, naikin aja gini. Jadi kita bisa starting, oke, buku mana yang di cover kalau situasinya seperti ini. Sepertinya yang cover ini adalah Super Kids. Kalau kondisinya seperti ini, yang cover bukunya adalah, oke, We Love English dari Cambridge misalnya. Kalau misalnya anak kita udah pinter banget, katakanlah bilingual atau international school yang levelnya udah seperti ini, sebarannya ada yang memang siswa baru masih rendah banget, tapi ada juga yang sudah diajarin dan pintar banget, kita bisa pilih 2 jenis buku, bisa Big English atau yang paling dekat adalah Now I Know. Jadi kita bisa memberikan konsultasi seperti ini ke sekolah. Jadi kami kalau Bapak Ibu pengen kami memberikan input terkait dengan apa yang harus di-develop di sekolah, mungkin bisa kontak kami bisa aturkan meeting, kalau nggak bisa ketemu langsung bisa Zoom meeting dulu, kalau nanti situasi memungkinkan kami bisa kunjungan ke sekolah. Jadi itu yang akan kami lakukan. Kalau Bapak Ibu tanya apa yang kami lakukan di MPM terhadap semua klien kami yang existing maupun yang nanti akan menjadi klien, kira-kira gambarannya seperti ini. Yang kami tawarkan. Tidak harus saklek, tapi kira-kira gambarannya seperti ini. Awalnya ada level test dulu, cari tahu level kemampuan guru dan siswa ada di mana. Baru nanti kita akan support dengan courseware yang sudah disesuaikan dengan level anak dan level guru. Bukunya nanti bisa kita diskusikan dengan guru, mau karakter yang fokusnya ke speaking, atau ke grammar, atau ke reading, atau yang fokusnya ke ujian Cambridge, atau ujian apapun itu, kami bisa pilihkan yang sesuai. Nanti alat-alatnya untuk courseware sendiri ada yang berbasis printed-nya aja, atau yang mau dikombinasi antara digital sama printed, atau yang fully digital, mau yang bisa mengajarkan secara online tanpa harus download konten dari YouTube atau internet. Kami ready dengan konten-konten digital seperti itu. Dan nanti setelah mereka belajar untuk katakanlah kurun waktu tertentu, katakanlah 6 bulan atau 1 tahun, terserah mau di-assess per semester atau per academic year, nanti kita ada namanya benchmark test yang mengukur kemampuan berdasarkan level anak di level test. Jadi kalau satu kelas itu ada 30 siswa, 10 siswa level rendah, menengah, dan atas, tesnya pun yang akan kita kasih untuk mengukur progres mereka di levelnya mereka. Jadi bukan satu soal untuk semua anak, tapi disesuaikan dengan level anak-anak, itu lebih fair. Karena kalau anak yang level starting point-nya 10, dikasih tes yang 50, ya pasti dia nggak bisa jawab, pasti nilainya jelek semua. Kita harus fair bahwa bahasa Inggris itu personalized. Nah, kalau Bapak Ibu berpikiran, ini bisa divalidasi ke internasional nggak untuk kuliah di luar negeri, atau misalnya mau ke pengurusan visa dan lain-lain, juga punya mekanismenya buat Bapak Ibu. Jadi ini sebanding dengan IELTS, TOEFL, atau TOEIC. Atau Bapak Ibu tanya untuk mempersiapkan siap untuk ikut ujian-ujian internasional, ada nggak tools-nya? We are ready for that. Oke, kira-kira itu aku sayang ini ada 28 chat baru. Let me check. Ini ada dan ada pertanyaan-pertanyaan lagi. Oke, kalau yang pertanyaan belum sempat saya jawab, ini kami akan kirimkan aja melalui email atau WA. Bapak Ibu mohon bersabar. Terima kasih juga sudah mau bersabar. Nah, saya mau mengumumkan terakhir mungkin sebelum saya tutup sesi pada hari ini adalah kami MPM sangat concern dengan transformasi yang disampaikan Pak Is tadi. Kami mau menjadi rekan sekolah untuk
memberikan berbagai banyak input ya. Jadi biar sekolah tuh mendapatkan banyak sekali angle bagaimana kalau memulai sesuatu yang kita nggak pernah pikirkan sebelumnya. Terkait sama standar, terkait sama bagaimana proses, terkait sama apa yang harus kita lakukan, langkah pertama apa. Kami sudah merancang berbagai sesi webinar berikutnya, di sini sudah terjadwal. Nanti kami akan invite secara personal pastinya ke sekolah masing-masing, tapi ini adalah mungkin sedikit informasi, ada beberapa pembicara yang akan kami undang dari tanggal 13 sampai 27 Maret, jadi di bulan ini ada banyak sekali hal yang semoga ini bisa memberikan angle-angle baru dan update informasi buat para leaders maupun para guru, karena nanti ada yang ditujukan ke leaders, ada yang ditujukan ke guru, dengan topik-topik yang menarik tentunya, contoh seperti ini, delivering engaging lesson with We Love English, bagaimana membuat pembelajaran yang engaging. Yang tadi Pak Is sudah sentuh mengenai bikin kreatif ya, ternyata belajar bahasa Inggris atau belajar sesuatu itu nggak harus fokus ke satu titik yang biasanya umum orang tahu. Tapi gimana kalau anak itu kreatif dengan ide-ide lucunya mereka? Itu justru yang akan kita tumbuhkan di era 21st Century Skills Learning sekarang ini kan. Bagaimana pembelajaran interaktif untuk siswa PAUD, buat yang punya sekolah TK atau yang usia bawah, kita bisa ikut join. Integrasi teknologi dalam pembelajaran, pengenalan kerangka ESAP, ini adalah kerangka untuk supporting anak-anak yang kepintaran sama yang terlalu rendah levelnya, gimana cara intervention mereka, kalau kita udah punya buku di tengah-tengah yang dipakai secara umum, tapi ada juga yang kurang di bawah, sama ada juga yang tinggi di atas, itu ada jurus-jurusnya gitu kira-kira. Merancang model assessment berbasis sumber bahan ajar yang tersedia, artinya kalau Bapak Ibu punya materi dari buku A, dari buku B, dari buku C, kita kan punya standar assessment. Nggak mungkin satu pertanyaan ditanyakan ke semua sekolah di Indonesia, karena anak-anaknya pasti levelnya beda-beda. Tapi ketika kita punya resources tertentu, bagaimana kita merancang model assessment-nya? Kami juga sudah punya pembicara-pembicara yang akan membahas soal-soal seperti itu. Dan ada banyak lagi. Ini baru di bulan Maret, Bapak Ibu. Jadi memang yang kerjasama dengan MPM, salah satu yang kami fokusin adalah teachers. Develop human resources dari guru terutama ya. Jadi gitu, itu yang akan kami lakukan sepanjang tahun. Oke, kita sudah lebih sekitar 10-15 menit dari rencana awal harusnya kita berakhir. Mungkin karena memang padat banget konten yang mau dibicarakan, itu pun sebenarnya kita udah kayak naik kereta api ya, cepet banget gitu ngomongnya. Hopefully masih bisa ada yang bisa diterima, tapi kalaupun misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terlontar atau belum jelas, kami dengan senang hati, saya dan Pak Is juga akan saya gangguin Pak Is kalau nanti ada pertanyaan. Siap Mas Derby, siap. Ya, hopefully kami bisa menjawab semua pertanyaan dari Bapak Ibu, dan kalau mau ada yang pengen diskusi lebih banyak terkait sama apapun itu, standar, resources, training, bahkan kalau Bapak Ibu butuh native di sekolah Bapak Ibu, kami punya programnya dengan harga yang sangat menarik, karena kebetulan native-nya udah kami hire sebagai part of our jadi bagian dari kami sebagai karyawan di MPM, jadi mungkin secara pricing juga akan menarik buat Bapak Ibu. UK, jadi dari UK, wanita berusia 24 tahun, itu clue-nya. Mungkin ada beberapa yang anak-anaknya sudah ikut English Camp, udah pernah ketemu dengan beliau di sini ya. Oke, itu dari kami. Sekali lagi terima kasih banyak. Tadi saya sampaikan bahwa untuk yang kontak 10 atau 15 ya, sekolah pertama yang kontak kami terkait sama standar atau ada mau bertanya sesuatu, just drop us the message and then we will come up with free implementation for level test atau placement test buat guru bahasa Inggris yang ada di sekolah Bapak Ibu. Kami akan tunjukkan hasilnya seperti apa, seakurat apa datanya, dan nanti akan ada score report yang berbasis CFR yang nanti bisa kita berikan ke sekolah. Itu dari kami. Jika tadi mungkin saya atau Pak Is tadi ada salah kata atau hal-hal yang tidak berkenan di mata atau di pendengaran Bapak Ibu, mohon maaf, bukan tanpa sengaja. Kami berterima kasih sudah hadir. Dan ada video testimonial, tapi sebelum itu aku boleh nggak, ini mungkin Bapak Ibu butuh juga ini untuk dokumentasi ke sekolah bahwa hari ini ada meeting dengan FPM, atau mungkin mau di-sharing untuk kepentingan dokumentasi lah ya, kira-kira seperti itu. Mungkin alangkah baiknya saya boleh minta Bapak Ibu untuk menampilkan senyum terindah pada sore hari ini ya. Mungkin yang pakai masker boleh melepas maskernya dulu biar kelihatan muka yang sudah di make up dari pagi tapi sekarang udah mulai agak luntur dikit, nggak apa-apa lah ya. Yang penting kita masih semangat gitu. Kita coba, karena ini saya lihat ada beberapa slide di tampilan komputer saya, ada sekitar 4. Jadi mungkin kita bolehlah pakai 4 gaya pada saat saya capture. Mungkin Bapak Ibu kenanya di capture yang keberapa gitu ya, karena Bapak Ibu nggak tahu kan ada di layar yang berapa. Saya hitung sampai 5, di hitungan kelima saya akan mulai capture 1, 2, 3. Jadi capture pertama, capture kedua, sampai capture keempat. Jadi saya hitung sampai 5, kita tampilkan the best pose gitu ya. Oke, silakan 1, 2, 3.
4, 5. Yang pertama selesai. Yang kedua, oke, saya loading dulu. Ini masih ada yang belum kebuka videonya, masih ada yang belum kebuka, Oke, saat ini saya tunggu sekitar 10 detik lagi, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, ini capture yang kedua. Mohon maaf kalau yang belum sempat dapat karena ada beberapa yang nggak dapat ini. Yang ketiga, saya hitung lagi 10 detik ya. 10, 9, 8, 7. Yang baru masuk selamat bergabung. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Terakhir, pose. Kali ini saya rekam semuanya. Silakan boleh lambai-lambaikan tangan ke kamera. Saya pakai video recording sekarang. Saya mau merekam Bapak Ibu semuanya. Oke, silakan boleh melambaikan tangan ke kamera. Boleh, berarti nyerah ya kalau udah lambaikan tangan ke kamera kayak di TV-TV itu ya Bapak Ibu. Terima kasih banyak sekali lagi. Ini kita akan menampilkan beberapa, tadi ada yang nanya kan, kalau untuk guru gimana? Bisa nggak naikin levelnya setelah tahu level CFR-nya dari assessment kami, kemudian nanti kita berikan treatment atau intervention seperti training online. Ini adalah kesaksiannya. Silakan, selamat menikmati. Testimoni dari beberapa guru yang sudah ikut acara dari kami. Silakan Pak Gandhi, boleh dibantu untuk videonya sambil Bapak Ibu preparation mungkin yang mau beres-beresin laptop. Ya, ini adalah guru-guru yang online training bersama tutor kami untuk memperkuat kemampuan bahasa Inggris. Bukan cara ngajar bahasa Inggris, tapi kemampuan bahasa Inggris. In EPDP, I learned many things. I learned how to be confident at teaching. I learned how to manage the time and the materials for teaching English well. I think I got a lot of improvement, especially my English proficiency, by joining EPDP class. All of the skills in English are tough, and also the language in the skills itself. I'm so thankful because as an English teacher, we have to always upgrading ourselves. I feel challenged by the material, which is provided by the mentor. We always learn new things and creative thinking, which cover the core skill and language aspects. Or I can meet with other teachers and then my professional and kind mentor. So I'm very happy to be a part of EPDP. Thank you. Oke Bapak Ibu, itu tadi adalah videonya di mana kalau Bapak Ibu tahu, tadi kita ngambil dari ada yang pada saat assessment levelnya ada di level tinggi, sama di tengah, sama di bawah. Dan Bapak Ibu lihat tadi mereka berusaha untuk menampilkan segala sesuatu dengan bahasa Inggris. Jadi kalau misalnya nanti EPDP ini untuk yang kayak gimana? Nanti ada kelasnya yang bahasa Inggrisnya agak rendah, nanti dengan kelas yang rendah, dengan mohon maaf dengan yang kemampuannya agak kami rasa perlu disupport lebih banyak, kemudian yang di tengah, kemudian yang di atas. Jadi tidak akan di blend dengan satu kelas. Jadi biar kita lebih pede melatih komunikasi bahasa Inggris kita secara online loh. Jadi anytime, anywhere we can learn. Dan nanti di hari biasa dalam 1 minggu ada 1 kali ada sesi tatap muka secara online dengan trainer kami. Dan itu akan terjadi banyak activity yang menarik untuk melatih kepedean dan menggunakan bahasa Inggris itu secara lebih baik sesuai dengan profesi kita sebagai guru. Jadi itu yang akan kami offer nanti buat siswa, tentunya kami akan pikirkan resources terbaik, buat guru kami akan pikirkan training apa yang harus kami develop dengan guru. Kami di MPM mendengar apa keluhan sekolah untuk kami bisa merancang program-program seperti ini. Jenis training apa buat Capsek? Jenis Capsek apa buat manajemen? Jenis training apa buat yayasan, itu pun kami pikirkan supaya dengan dinamika perubahan yang sangat cepat ini kita bisa beradaptasi dan transformasi itu bisa berjalan dengan lebih baik. Kira-kira itu dari kami. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya. Kami ucapkan terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah hadir pada siang sore hari ini, dan semoga apa yang kami sharingkan melalui Pak Is juga, Pak
dan saya dan semua yang hadir pada saat ini yang tadi terlibat dalam sesi pertanyaan. Semoga apa yang kami sampaikan boleh bermanfaat buat kita semua dan boleh menjadi sesuatu yang bisa kita pertimbangkan di masa depan. Dan semoga juga ini bukan yang terakhir kita ketemu dengan para leaders, tapi kita juga berharap nanti di event-event berikutnya masih bisa ikut berpartisipasi. Dan izinkanlah kami datang ke sekolah Bapak Ibu, mohon izin kalau nanti ada tim kami yang datang, kalau udah dengar dari MPM, bolehlah pintunya dibukakan sedikit biar kami bisa dorong terus masuk ke dalam gitu ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sekali lagi selamat sore, selamat kita beraktivitas kembali. Jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan dalam aktivitas apapun kita sebagai pengajar ataupun nanti di rumah atau dimanapun kita berada. Sekali lagi selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Sampai ketemu lagi. Bye. Terima kasih buat Bapak semua. Terima kasih Pak Derby. Terima kasih Pak Is, terima kasih Pak Derby, Miss Melvi. Thank you, Bapak. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih Pak Is, terima kasih Pak Derby, terima kasih Medan Pustaka.